Aduh, kacau. Putih sehat, Putih. Apa boleh saya? Putih sehat. Udah, cuma film doang, ribut amat sih, sehat. Ayo, Seneng mulai. Doain biar Seneng cepat sembuh ya, banget Putih. kalian ini. Kan didoain biar Artinya- cepat sembuh gitu. Artinya kan banyak sayang dengan dibukti. Iya. Baik, kita mulai. Ya, langsung silakan moderator Mukadimah. Oke, baik. Mungkin yang lain bisa dikondisikan di mute aja supaya diskusi ini bisa berjalan dengan kondusif. Baik, kalau boleh tahu ini temanya tentang apa, Bang Kores? Definisi Allah dan juga versus Elohim. Definisi Allah dan Siapakah versus- Allah dan Oh, Elohim itu ya. menurut Islam dan Kristen? Oh, gitu. Baik. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya, saya buka untuk sesi diskusi ini antara dari pihak Kristen, yaitu ada Bu Uti Watimena dan Pak Wahyu Ilahi kalau nggak salah. Kemudian dari pihak Muslim itu ada Gurunda Bang Kores dan Gurunda Bang Uma atau Julkifli M. Abbas. Baik, pada kesempatan kali ini saya buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Iwan Wilah semuanya yang ada di luar sana maupun yang ada di Zoom ini. Baik, sesuai tadi itu temanya definisi Allah menurut Islam dan Allah menurut perspektif Kristen gitu ya tadi ya kalau nggak salah. Baik, kalau begitu untuk bersingkat waktu mungkin bisa kita mulai untuk open statement dari kedua belah pihak. Saya minta kepada mungkin sebagai tamu gitu kan, kita mulai dari pihak Kristen saja. Enggak, timingnya diatur dulu. Jadi saya nanti kalau ini saya di-kick lagi sama itu. Ya, makanya pembagian waktunya, Det. Pembagian waktunya, Det. Oh, Timernya, siap. saya mau yang jelas timernya dulu. Jadi kita ketahuan siapa yang merebut waktu gitu. Kalau udah ada di waktu ini kan lebih itu nyaman. Oke, begini saja Bu Uti. Untuk open statement nggak usah terlalu panjang-panjang, kita kasih waktu 2 menit saja ya, ataupun 3 menit kalau untuk open statement. Kemudian pada saat nanti sesi debat ataupun sesi diskusinya kita beri waktu 5 menit cukup ya? 5 menit. 5 menit cukup? Enggak, buat berdua 6 lah. Enggak bisa kalau 5 menit. Oh ya, 6 menit ya. Oke, kita sepakati waktunya adalah 6 menit. Sedangkan untuk open statement ya 3 menit lah saya rasa gitu kan. Kan open statement itu kan nggak perlu terlalu panjang lebar. Baik, Putih, jelas? Dari Halo, pihak ini Kristen? saya udah masuk tapi ini kok kayaknya ini saya di mana ini? Saya udah masuk tapi kok nggak ada yang tadi. Beda lagi ya? Ini di mana ini? Banyak Putih. Oh, ada ya? Ada. Ada saya. Ini saya yang Ada. baru. Saya ada di itu. Ada ya? Ada. Ya. Oke. Baik, Oh, untuk ada open suara statement Bapak? silakan nanti. Oh, joining room Dion ya. Ya ini nelpon Bang. Ini Dion ya. Oh. Siap. Baik, untuk pihak Kristen nanti silakan. Beda. Saya di mana nih? Loh, kok saya ditarik ke sini? Apa sih ini tuh? Jadi Nah, ini saya masuk tapi kok bukan roomnya, bukan yang sekarang ini di itu. Ibu Uti ada di sini, Ibu. Iya, Makanya pakai ini kan di HP. Ini kan saya masuk dari komputer. Dua akun, akun satunya mungkin ya maksud Buti. Ah, Akun satunya. Makanya GPS-nya diaktifin dong, Bu, biar nggak nyasar. iya, ini masuk ke ini. Gantu aku. Ini si Putih. Dion masukin saya kemana nih? Ini beda lagi Masih nih. ada. Pak Husaiman Rahman di mana nih? Maklumilah. Ini nih ambil yang di chat Zoom, linknya. Supaya nggak nyasar. Itu beda link berarti kalau nyasar gitu. Tuh, ambil tuh. Kau yang lama kali, pakai yang lama. Ambil di mana? Di chat Zoom. Chat Zoom di mana? Chat Zoom. Waduh, ini udah berapa lama pakai Zoom masih nggak ngerti. Itu dong tolong yang di chatnya. Japri aja. Japri. Saya Japri ya, Bu Uti. Bu Uti saya Japri. Pak Juma. Japri yang di Pak Juma. Oke, ya kalau gitu kita mulai saja dari pihak Muslim. Saya Silakan. belum ada di sini.
Oh, saya ya masuk di udahlah. Pak Wahyu Ilahi aja ya. Aduh, ini masuk di Tuh Pak Buti Wahyu bisa Ilahi. japri tuh linknya tuh. Hah? Linknya bisa japri Waduh. tuh. Mbak. Yang laptop ya yang belum masuk ya? Iya, Saya yang dijapri laptop tuh. itu masuk. Nah, saya dijapri. Ditulis aja di kertas Buti, terus kertasnya pencet. Mana ini ada di mana ini? Ini yang di sini ada Pak Mantobe, Pak Reski, Pak Emil, Rudin Amin, Pak Sugi. Itu di JCC itu. Oh, lain link ya. MMCI ini. Aduh. Karena saya masuk di Pak. Buti biar cepat. Saya masuknya dari, ntar saya keluar dari Udah situ ya. Buti lihat japri saya, liatin japri saya itu. Iya, di Japrimo ya. Nah, sekarang saya masuk. WA webnya diaktifin yang di laptop, terus chat pribadinya diklik. Ya, Pak Juma yang ini ya. Ya ini. Ini kenapa sih banyak-banyak begitu? Room gitu. Nggak pusing kalian? Tahu. Itu. Udah yang lain di mute dulu semuanya ya, yang lain di mute ya. Oke. Duh, connectingnya lama pula ya. Connectingnya lama lagi, ya ampun. Ya. Makanya dari tadi tuh gua tanya, Buti udah siap belum? Ya, ayo. Ternyata belum siap akun satunya lagi Nah, kan. ini masuk. Udah masuk. Udah masuk kok. Ya, Baik, oke. silakan Bu Uti, 3 menit ya. Silakan dibagi dengan Pak Wahyu untuk open statement. Silakan. 3 menit ya. Nah, saya harus ambil itu. Aduh, keluar lagi nih. Aduh, Bu Uti. Aduh. Makanya kalau beli jaringan itu pakai yang jangan sasetan, jadi yang botolan. Kata Bang Orisi. Di atas laptopnya pakai tutup panci deh Buti. Itu kan parabola, bisa itu. Gua mengundurkan diri ya pakai timer ah, kelamaan. Aduh, Bu Uti. Bang Juma sabar ya. Bang Juma mandi dulu Bang, sana Bang, biar wangi Bang. Semua itu selalu sabar menantimu, Bu Uti. Ini takutnya Bu Uti mualaf dikawinin sama Bang Juma ini, takut nih dia. Kalau Mbak Juma nggak mau, biar aku aja. Astagfirullah. Makanya Bang, cewek masih banyak Bang. Ya. Gimana Bu Uti, udah bisa belum Bu Uti? Bisa dimulai? Dia punya merek, Iya, saya jangan di mute ya. Ya, silakan. Bu Uti, silakan dimulai untuk open Ya, Pak statement. Wahyu dulu aja, silakan Pak Wahyu. Halo, selamat malam Pak. Ya, Pak Wahyu dulu, Pak Wahyu. Oke, ya. Salam semuanya teman-teman. Ya. Oke, saya akan menyampaikan untuk mengenal Elohim ya dalam perspektif Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Elohim diperkenalkan melalui Abraham dan semua sudah tertulis di dalam kitab Kejadian. Jadi setiap keyakinan samawi atau pewahyuan yang menyebut kata nama Abraham, Musa, dan seterusnya itu sudah tertulis di dalam kitab yang namanya kitab Tanah, ya, Taurat, Nevim, dan Ketuvim. Dan silsilah semuanya tertulis di situ dari kapan Abraham dipanggil dan Abraham menerima perjanjian. Oleh karena itu, setiap yang menyebut kata Abraham harus bisa menunjukkan tertulis di dalam kitab apa, karena itu sudah tertulis ribuan tahun sebelum Masehi. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, mari kita berdiskusi dengan menggunakan dalil dan menggunakan data yang sudah menjadi panduan di dalam keyakinan samawi atau pewahyuan. Itu dulu, Bu Uti, silahkan disambung, Bu Uti. Ya, untuk membuktikan mana Tuhan yang benar, mana Tuhan yang enggak sih, menurut saya gampang sekali ya. Karena
Tuhan itu kan sebetulnya adalah di Alkitab kami itu Tuhan itu digambarkan sebagai Bapa. Ya, makanya dia seperti orang tuanya gitu. Kami orang Kristen itu umat-umatnya itu disebut anak. Ya, seorang bapa dengan hubungan batin, ya, ada batin, ada ikatan batin, ada keterikatan, ya. Jadi orang Kristen itu punya ikatan batin sama Tuhannya gitu. Jadi orang Kristen itu dia mengalami, dia berdoa Tuhannya mendengar gitu. Jadi petualangan mereka dalam beriman itu memang terasa sekali. Ya, kami bisa membuktikan Tuhan itu ada lewat masing-masing pribadi yang mengalami perjumpaan di dalam rohani itu dengan Tuhannya, dengan Bapaknya. Seorang anak dia berhak layak untuk tinggal di rumah orang tuanya, di rumah bapaknya. Oleh sebab itu, orang-orang Kristen itu mereka punya hak, ya, mereka itu bukan hak, ya, waris, mempunyai kewarisan gitu, ya, untuk hidup bersama dia di sorga, ya, karena memang kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita ini diciptakan dengan begitu sempurna, dan pada awalnya sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka itu ada di Taman Firdaus bersama dengan Bapaknya. Dan akhirnya ketika Adam berbuat dosa, mereka kehilangan kemuliaan Tuhan, hubungan dengan Tuhan terputus. Oleh sebab itu Yesus datang untuk mengembalikan hubungan itu. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus, hubungan itu telah terpulihkan kembali. Jadi hubungan Bapa dengan anak itu benar-benar terasa gitu. Inilah orang Kristen, enaknya orang Kristen. Mereka mempunyai hak waris kerajaan Baik, Allah. terima Dan kasih Bu Uti, waktunya sudah selesai. Silakan iya. dilanjutkan dari pihak Muslim. Yanda Kore silakan, Dek. Cek ya. Syukran Gurunda, aku duluan ya. Paling cuma semenit doang ini untuk pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ikhwan fisabilillah yang berada di majelis TikTok dan majelis Triun Slayer News and Talk Show. Afwan ini turut berduka cita untuk telah meninggalnya Triun Slayer Comment Center. Jadi live-nya ke Triun Slayer News and Talk Show. Kita langsung aja dulu ke topiknya. Mengenai siapa Allah dan siapa Elohim, bisa kita lihat Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Di Al-Fusilat ayat 30 adalah orang-orang Muslim adalah orang-orang yang Tuhannya adalah Allah. Kelar itu. Jadi Tuhan itu jabatan, yang pemilik jabatan itu adalah Allah. Sedangkan Elohim ini adalah bahasa Ibrani yang padanannya dalam Arab adalah ilah. Elohim ini bisa orang. Itu bisa kita lihat di Kisah Para Apostolos 28 nomor 6. Paulus itu Elohim. Atau Bapa yang menjadi manusia. Nanti penjabaran lebih lanjutnya akan aku berikan ketika kita sudah mulai berdialog. Nah, di sini kita akan membedakan mana yang Tuhannya ini bisa menjadi ini asisten rumah tangga bagi manusia-manusia, mana Tuhan semesta alam yang tidak membutuhkan manusia untuk keberadaannya. Itu sudah. Tafadhal Gurunda, silakan dilanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatan sawa bainana wa bainakum alla ta'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhiza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu shahadu fa inna muslimun. Katakanlah wahai Muhammad, kul kepada ahli kitab, wahai ahli kitab, yuk mari bersamaku menuju kepada kalimat atau pegangan atau ketetapan yang antara kalian ahli kitab dan kami umat Islam, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan apapun, baik itu anak, baik itu roh, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain daripada Allah yang telah menciptakan kita. Jika mereka berpaling, maka katakan kepada mereka, wahai Muhammad, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim, orang yang berserah diri kepada Allah. Lalu kemudian Al-Quran menerangkan, wasabiha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan kepada anak-anaknya, juga kepada Yakub, wahai anak-anakku,
Sesungguhnya Allah telah memilih ajaran ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Baik, waktunya Makasih. sudah cukup. Subhanallah. Terima kasih. Itu tadi open statement dari kedua Itu 6 narasumber ya. menit ya. Baik. Itu 3 menit Gurunda itu. Opening. 3 menit opening Oke. statement. Baik. Baik. Sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, jadi di sini saya hanya ingin mengingatkan kembali ya, ketika kita berdiskusi sini untuk kedua narasumber jangan sampai melebar kemana-mana. Saya ingatkan kembali tema atau dialog kita pada malam hari ini adalah siapakah Allah dan Elohim menurut Islam dan Kristen. Baik, kita mulai dulu dari Kristen. Silakan. Siapa dulu, Putih? Lalu Putih. Maaf saya mute ya, maaf. Ya, jadi menurut saya ya sesuai dengan pernyataan dari Slayer dengan Pak Juma ya. Tuhan Pak Slayer, Pak Juma hanyalah konsep yang dibuat oleh Pak Slayer dan Pak Juma sendiri gitu. Kenapa saya mengatakan begitu? Ya karena kami mempunyai Tuhan yang bukan kami yang mengkonsepkan. Kami diberikan konsep, dikasih tahu ya, mempunyai bukti ya. Kami didatangi, kami dihadiri, lalu kami ditemukan. Maksudnya ya orang-orang Kristen itu mereka menemukan, melihat dan merasakan bahkan Tuhannya itu ada bersama-sama dengan murid-muridnya pada saat itu, dan murid-muridnya lah yang memberitakan bahwa apa yang mereka lihat, apa yang mereka raba, apa yang mereka dengar itulah yang mereka catat. Jadi Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab itu bukanlah Tuhan yang dikonsepkan sendiri seolah-olah Tuhan nun jauh di sana lalu hasil kreasi sendiri ya, berinisiatif untuk mencari mengkonsepkan Tuhan itu seperti apa, seperti ini menurut pendapat cendekia gitu kan, menurut pendapat para ahli, para tafsir. Tuhan kami tidak seperti itu ya. Tuhan yang nyata itu adalah Tuhan yang benar. Karena apa? Kan saya tadi kan saya sudah bilang bahwa Tuhan itu adalah Bapa kita. Ya namanya Dia pencipta kita, nggak mungkin kita tidak melihat Dia. Ya namanya Dia pencipta kita, nggak mungkin Dia nggak pernah menyatakan dirinya kepada kita. Ya ada hubungan batin yang paling besar, yang paling erat antara Bapa dengan anak. Ya di dalam Ulangan 5 ayat 24 dan berkata sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaannya dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah api pada hari ini telah kami dengar bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup ya. Ini berbanding terbalik dengan ayat yang ada di dalam Al-Qur'an bahwa Allah tidak pernah berbicara dengan umatnya sama sekali, memisahkan diri nun jauh di sana ya, secara eksklusif ya, sama sekali tidak bisa dihampiri ya. Lalu Dia mengatakan kecuali lewat wahyu, lewat tabir. Nah, masalahnya lewat wahyu inilah yang perlu kita uji. Kalau kita hanya sekedar mengimani ya silakan saja, tetapi kalau ingin selamat ya harus pengujian ya gitu kan, harus tahu. Zaman sekarang sudah bisa dilihat mana yang betul mana yang tidak gitu. Silakan Pak Wahyu. Ya, terima kasih Uti. Ya, tadi Bang Triliun mengatakan bahwa Allah di Al-Furqan 38 disebutkan bahwa Allah tidak butuh manusia. Nah, kalau tidak butuh manusia, kenapa Allah menciptakan manusia? Pertanyaannya. Yang kedua, Bang Zuma mengatakan mengutip kata Ibrahim dan mewasiatkan kepada Yakub. Ya, itu tertulis di dalam kitab Tanakh ya, di pasal berapa, ayat keberapa. Karena segala sumber informasi tentang Ibrahim, tentang keturunannya, Ishak, Yakub, dan seterusnya itu sudah tertulis ribuan tahun sebelum kitab Anda ada. Oleh karena itu, supaya kita tidak bias, harusnya memiliki dasar yang sama, karena cerita itu adalah sudah masuk di dalam kitab kami, kitab menjadi keyakinan kami di dalam Perjanjian Lama, tertulis di dalam Kejadian 12, Kejadian 17, dan Kejadian 18. Oleh karena itu, ketika Anda menyebutkan kata Abraham, ya, atau Anda sebut Ibrahim dan keturunan Yakub, tertulis di kitab mana? Oleh karena itu, supaya kita tidak mendongeng, tentunya harus ada dasar yang tepat sesuai dengan kitab yang terdahulu, usianya cukup lama dari kitab Mandat, 2600 tahun sebelumnya, kitab itu sudah ada. Terima kasih. Masih ada waktu? Ya, cukupkan itu. Ya, saya tambahkan ya, masih ada waktu 2 menit ya. Ya, jadi kata Pak Juma tadi Ibrahim ya, kepada Ismail, tetapi masalahnya ya
Ibrahim, tetapi kamilah yang punya kitab. Kamilah yang paling tahu cerita sebenarnya. Untuk apa Elohim memilih Abraham? Abraham itu dipilih hanya untuk membuat dari keturunan Abraham itu lahir seorang penebus dan juru selamat. Abraham itu dipilih karena Elohim mempunyai karya yang besar untuk penyelamatan umat manusia. Oleh sebab itu dia memilih Abraham, dan jelas yang dipilih di situ adalah anak yang lahir dari keturunan istrinya Sarah, bukan yang lain, bukan yang sebelahnya gitu. Yang merupakan ibu dari anak perjanjian, dan anak perjanjian itu adalah Ishak. Dari Ishak lahirlah Israel atau Yakub. Dari Israel ini tumbuh tunas Daud. Tunas Daud itu artinya ya dari tunasnya Raja Daud gitu kan. Nah, itu lahir penebus. Teks, dan inilah dia inti dari apa yang Elohim, kenapa dia memilih, nggak mengerti tentang proses proyek besar keselamatan yang dipilih oleh Elohim berasal dari keturunan Ishak. Nah, ini pun nggak dimengerti oleh Muslim gitu. Ya, jadi jelas di sini siapa Tuhan yang betul sudah punya konsep yang jelas. Ya, Allah memilih Ishak, memilih keturunan dari Ishak itu untuk lahirlah penebus, dan dari penebus itu lahirlah Yesus, sang penyelamat umat manusia. Kami punya Tuhan yang punya konsep, yang memberikan konsep, pengertian, dan pengenalan akan dirinya itu kepada kami. Jadi kami jelas kami menyembah, dan kami punya Tuhan yang kami tahu asal usulnya gitu. Bukan yang mendadak sontak seperti Nabi Muhammad mengatakan ada Tuhan yang bernama Allah dan dia adalah rasulnya gitu. Ya, itu dia. Itu yang harus Pak Juma ketahui ya. Cerita tentang Abraham yang Pak Juma ambil itu salah gitu. Ya, dengan lantang saya bilang salah gitu. Ya, terima kasih. Baik, sangat baik sekali dalam penggunaan waktunya. Baik, dilanjutkan kepada pihak Muslim. Waktu dan tempat dipersilakan. Ini ya 6. Mod dibikin 3 menit 2 kali, Mod. Jangan di 6 menit gabung gitu. Iya, iya. Yang akuk. Sip, syukron, kita gas langsung ya. Nah, ini Bu Uti sama Wahyu Ilahi perhatiin, gue sebagai ahli Torah dan Farisi yang selalu dihujat Yesus akan menjelaskan. Pertama, kenapa Tuhan menciptakan? Ya karena Tuhan Maha berkehendak. Lalu ada tujuannya, Tuhan menciptakan manusia, apa itu? Untuk beribadah kepadanya, gitu. Jadi bukan karena Tuhan butuh. Tuhan kami itu nggak perlu dibunuh untuk menjadi Tuhan, nggak perlu disalib orang. Kalau kekristenan, Tuhannya perlu dibunuh, baru bisa jadi Tuhan. Kan gitu ya, itu perbedaannya gitu loh. Coba, nggak ada manusia, itu nggak mati Tuhannya itu. Nggak bisa dia mati Tuhannya. Ini perbedaan dari Tuhan kita dan Tuhan kalian. Berikutnya, hanyalah konsep. Tadi Gurunda bawa dalil Al-Quran. Gua bawa Al-Fusilat ayat 31. Itu kan firman Allah. Sekarang coba, dosa waris, Tritunggal, manusia itu Tuhan. Ini nggak ada dalilnya. Ini baru konsep. Gitu. Jadi kalian itu tidak sola scriptura, anti sola scriptura. Intinya itu, Buti dan juga Wahyu Ilahi. Tanpa Biblos, kalian bisa menuhankan Yesus. Bahkan menuhankan Effendi serta Tajudin pun bisa. Kalau tanpa apa yang tertulis, bisa ngarang kemana-mana. Kemudian soal kami menyaksikan murid-muridnya memberitakan, ini cuma cerita-cerita dari penulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bukan saksi beneran. Saksi beneran itu tertulis mengenai ininya ada otoritatif legitimasinya. Itu baru. Kalau misalnya kata Matius begini terus dibilang saksi, bukanlah. Ini kalau dibawa ke ranah hukum, lemah. Nggak jadi saksi ini namanya. Ini namanya apa? Klaim keimanan. Jatuhnya kita hanya mentoleransi. Lalu kemudian berikutnya Tuhan adalah Bapa. Nah betul, Bapa ini turun di Korintus akhirnya. Menjadi manusia bernama Paulus. Paulus mempunyai 2 hakikat, 2 natur. Pertama kemanusiaan dan kealahan. Karena Paulus telah menjadi bapakmu oleh Injil. Injilnya ini dinubuatkan di Matius 23 nomor 9, Buti dan Wahyu gitu. Sehingga dosa itu adalah maut, upah dosa adalah keuntungan, Torah itu dikutuk. Siapa lagi yang berani ngomong gini kalau bukan bapaknya Yesus, yaitu Paulus. Maka dari itu semua omongan Paulus didengarkan oleh kekristenan karena Paulus adalah bapak seperti di 1 Korintus 4 nomor 15 gitu.
Lalu berikutnya soal memilih Ishak, siap, Ishak dipilih, anak-anaknya dipilih. Tapi kejadian 15 di mana Tuhan menjanjikan untuk menggenapi sungai Efrat sampai sungai Nil, ini nggak pernah dipenuhi oleh anak-anak Ishak. Ini gagal, anak perjanjiannya ini gagal. Gagal total, gatot. Yang menggenapi kejadian 15 nomor 24 sampai 28 itu siapa? Ismailits. Nenek moyangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru kebenaran gitu. Nggak ada orang-orang Arab ini mengambil tanah-tanahnya Amori, Het, dan juga orang-orang yang sudah menempati Kanaan duluan. Ini kan Baik, apa ya namanya? Ini selesai. kan penjajahan. Beres. Itu nggak Beres, dilakukan waktunya. oleh Arab. Waktunya Cakep. udah selesai. Thank you. Silakan dilanjut Bang Juma. Baik, terkait dengan konsep Tuhan. Konsep Tuhan Kristen itu ada di Roma 14 nomor 9, Kisah 2 nomor 36. Di mana Tuhan mereka ini harus mati dulu baru menjadi Tuhan. Catat itu ya. Kemudian ketika sahabat saya mengatakan, coba tunjukkan kepada kami kitab kami yang menerangkan tentang apa yang diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 132 ini. Kenapa harus kitab terjemah yang tidak tahu mana original teksnya yang menjadi acuan untuk menilai Al-Quran? Anda keliru di situ. Ketika Al-Quran mengatakan wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ini adalah landasan pijakan kami, bukan kitab Anda. Ayat selanjutnya mengatakan am kuntum syuhada is hadara Yaqub mautu is qala li bani. Berarti Yakub itu berbicara kepada anak-anaknya. Ketika ia berkata kepada anak, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Lalu kemudian mengatakan, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yaitu Ibrahim. Tuhan yang disembah oleh nenek moyangmu yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Yaitu Tuhan yang Maha Esa yang kami berserah diri kepadanya. Lalu kemudian Anda mengatakan, di mana dituliskan di dalam kitab Tanak? Sahabatku, Musa mengajarkan kitabnya dia itu adalah kitab yang diwahyukan untuk kepada dia dan kaumnya. Siapa kaumnya? Kaum Tegar Tengkuk. Lalu Anda minta di mana kitabnya Musa menerangkan tentang apa yang ada dalam Al-Quran. Anda keliru. Anda ingin mengurai Al-Quran berdasarkan dengan kitab terjemahan. Kitab di mana di dalamnya ada perintah. Ulangan 4 nomor 2. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu. Jangan kamu mengurangi apa yang kuperintahkan kepadamu. Dengan begitu, kamu berpegang teguh kepada perintah Tuhan. Tapi apakah kemudian mereka tidak menambahi dan tidak mengurangi? Apakah ada jaminan? Torah yang diterima Musa itu dijamin keasliannya sampai 1700 tahun hingga munculnya penulis kitab kanonik yang menjadikan kitabnya Bani Israel sebagai acuan dalam bentuk Septuaginta untuk dijadikan sebagai cocokologi dalam perjanjian baru. Adakah jaminan? Ada yang menghafal? Ada pengikut Musa yang taat kepada Musa? Pada saat Musa menerima loh batu ini, adakah di antara muridnya kemudian selain Harun, pengikutnya yang tidak menyembah selain daripada Allah? Sementara Musa sudah memberikan contoh, memberikan bukti, memberikan mujizat betapa Tuhan itu hanya Allah. Tapi mereka kemudian Bani Israel menggantikan Allah dengan patung lembu. Lalu siapa di antara mereka yang ingin kemudian menerima ajaran Musa asli sampai Al-Quran itu datang? Tidak ada. Jadi Anda salah kalau menilai Al-Quran dengan kitab yang Anda punya. Kitab yang entah dari mana datangnya. Anda keliru. Kitabnya Musa diterangkan oleh Al-Quran. Apa yang diterangkan Al-Quran? Innal ladina yaktubuna ma anzalallahu min kitabi wa yastaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kulu fi butunihim. Itu yang Anda harus tahu. Kitab Anda nggak ada di sini. Silakan. Waktunya sudah habis. Baik, sebelum saya melemparkan kepada pihak Kristen, saya hanya ingin mengingatkan kembali ya bahwa di sini kita tidak diperkenankan untuk menyerang personal, menyerang sesembahan maupun jangan sampai kita keluar dari tema yang sudah kita sepakati. Ya, adapun temanya adalah siapakah Allah dan Elohim menurut Islam dan Kristen. Baik, waktu dan tempat kami persilakan kepada pihak Kristen. Ya, ladies first ya. 3 menit. Ladies first ya, silakan. Ya, jadi Slayer sudah menyerang-nyerang Paulus ya. Ya, sepertinya memang nggak ada cara lain ya selain menyerang-nyerang Paulus ya. Kamu menyatakan Paulus itu dia adalah bapak ya. Bapak dari apa tadi kamu mengatakan ya,
Paulus adalah, ketahui ya, Rasul Paulus tidak seperti Nabi Muhammad ya. Kamu mengatakan bahwa dari Rasul Paulus lah itu terjadi apa kamu tadi mengatakan bahwa tanpa yang tertulis ya, lalu apa segala macamnya. Tetapi di dalam 1 Tesalonika 2 ya, Rasul Paulus, nasihat dari Rasul Paulus itu bukanlah tipu daya ya. Rasul Paulus tidak mencari puji-pujian, sedangkan Nabi Muhammad bahkan dia mengatakan, kamu tidak beriman kecuali kamu jika kalian tidak mencintai Rasul melebihi dari ibunya. Saya baca dulu ya supaya enggak ini ya. Kalian tidak beriman apabila kamu tidak mencintai Rasul lebih daripada orang tuamu ya, lebih daripada ini, lebih daripada ayahmu ya kan, lebih daripada orang-orang ya. Jadi seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan ya di dalam Ibnu Majah 1899 dari Anas bin Malik bahwa Nabi pernah melewati bagian kota Madinah dan ternyata di sana terdapat anak-anak gadis yang sedang menabuh rebanah dan menyenandungkannya. Kami adalah gadis-gadis Bani Najjar. Alangkah indahnya memiliki Muhammad sebagai tetangga. Maka Nabi berkata ya, Allah mengasihi ya. Allah mengetahui bahwa sungguh aku mencintai kalian. Bahkan dikatakan bahwa batu-batu pun memuji-muji Nabi ya. Bahkan Nabi tidak menyerahkan penghargaan itu kepada Allahnya, tetapi dia mengatakan ya, tidak beriman dari kalian kecuali kalian mengasihi apa? Nabi lebih dari yang lain gitu ya. Jadi sedangkan Rasul Paulus bahkan tidak menerima pujian. Dia mengatakan 1 Tesalonika 2 ayat 6 itu. Kamu baca sendiri, dia tidak menerima pujian, lalu dia adalah tidak bertipu daya. Sedangkan di tempat kamu bahkan Alkitab mengatakan, celakalah kamu bahwa apabila orang memuji-muji kamu. Ya, di dalam Matius 16 ayat 26 ya, karena dengan demikianlah telah diperlakukan nabi-nabi palsu sebelum kamu ya. Jadi yang gila pujian, yang betul-betul dipuji, bahkan malaikat memuji-muji Nabi, Allah sendiri memuji-muji Nabi ya, bahkan umatnya memuji-muji Nabi, bahkan dikatakan keringatnya itu merupakan parfum paling indah di bumi, katanya gitu kan. Diriwayatkan dari bahwa Anas bin Malik berkata, Nabi pernah berkunjung dan tidur siang di rumah kami ya, hingga keringatnya beliau mengalir. Lantas ibuku datang membawa sebuah botol dan berupaya memasukkan keringat beliau ke dalam botol itu. Tiba-tiba Nabi terbangun dan berkata, wahai Ummu Salamah, apa yang sedang engkau lakukan itu? Ya, seperti itu ya. Jadi keringatnya sendiri aja sudah dipakai untuk sebagai parfum. Ini artinya pengkultusan besar-besaran luar biasa, berbanding terbalik dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus. Waktunya sudah selesai. Silakan. Ya, nggak bisa kamu mengatakan Paulus ya, terbalik. Ya, silakan. Baik, silakan Pak Wahyu. Ya, terima kasih Bu Uti ya. Jadi sangat membingungkan ya. Kita sedang berbicara tentang Allah yang benar yang diperkenalkan oleh Abraham. Slayer langsung ke Paulus, urusannya terlalu jauh ya untuk mengkaitkan itu. Tapi semua bisa kita jawab dengan mudah ya. Tadi sudah saya jelaskan, Anda selalu mengatakan kata Abraham, terus mengutip Musa, semua itu sudah tertulis di dalam kitab kami. Ya, kenapa ada di kitab Anda? Anda mengutip kitab kami dan menjelaskan dengan jauh berbeda dengan data aslinya. Kitab kita bukan hafalan, tetapi kitab kita adalah mensejarah, tertulis. Ya, orang hafalan, kemampuan seseorang menghafal itu terbatas. Oleh karena itu saya selalu mengatakan, tunjukkan data kepada kami. Anda berani menyebut kata Abraham, Ishak, Yakub, Musa, itu sudah tertulis ribuan tahun sebelum kitab Anda ada. Kenapa diceritakan dengan berbeda? Inilah sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Dongeng dari mana, cerita dari mana Anda mengutip kata Ibrahim itu? Tunjukkan pada kami silsilahnya. Kemudian tadi mengatakan bahwa hanya untuk Bani Israel atau Bani Tegar Tengku, ya, Musa menuliskan kitab itu. Baik, kita terima memang bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan meskipun pilihan dia Tegar Tengku. Tetapi kenapa ketika Anda mengatakan itu hanya untuk kaum Israel, Musa ada tertulis di kitab Anda? Tertulis di mana? Ya, terdapat di tanah kitab mana? Anda mengatakan kami bahasa terjemahan, baik, kita nggak masalah mau di terjemahan umat Ibrani, nggak masalah. Memang kami pengikut penyembah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ketika nama Abraham, nama Ishak, Yakub itu berbahasa Ibrani, bagaimana bisa menjadi bahasa Arab? Apakah Tuhan Anda sudah tidak mampu lagi berbahasa sehingga harus mentranslate dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Arab? Ini sesuatu yang sangat janggal.
tentunya saudara-saudara harus bisa menunjukkan bukti kepada kami. Tentunya kami selalu menunjukkan data. Ketika Anda tidak bisa menunjukkan data, maka kitab Anda tidak bisa dipertanggungjawabkan secara historikal, secara data, secara baik secara sains, baik secara keilmuan dan pertanggungjawaban. Kitab kami tertulis, kitab aslinya masih ada dan saya masih memilikinya. Ya, dan kami juga sudah ketemu dengan pihak-pihak yang ahli di dalam bahasa itu. Translator kami menguasai 5 bahasa, sehingga bahasa Ibrani yang ditranslate ke bahasa Indonesia 99% sudah betul. Oleh karena itu, Anda selalu mengatakan, menyebut nama Ibrani, tunjukkan pada kami. Ketika Anda tidak bisa menunjukkan, berarti Anda hanya omong kosong. Tidak bisa menunjukkan data, menyebut nama orang, itu tokoh sentral dalam keimanan, memperkenalkan Allah yang benar. Coba Anda baca di dalam, ya nanti lanjut. Terima kasih. Baik Pak, waktunya sudah habis. Silakan dilanjutkan kepada pihak Muslim. Iya, baik. Dinda Kores, silakan. Oke, siap. Seneng banget aku ini. Mau share screen. Ini Buti ini itu hati-hati ya Buti, lu jangan ini ya, jangan kabur lu. Nih, gue buktiin. Yang gila pujian itu memang bukanlah seorang manusia, itu nggak layak disebut manusia, nggak layak disebut nabi, apalagi rasul, apalagi apostolos, itu nggak layak sama sekali. Karena kita bisa perhatikan di sini ya, my brethren and my ikhwani. Mana nih ininya? Oh ini ya dia. Ini aku akan share screen. Perhatikan di sini. Gila pujian, ngemis-ngemis pujian. Tadi udah dibuktikan sendiri, Nabi Muhammad tetangganya muji, alangkah beruntungnya kami gitu kan. Lihat, perhatikan ini si Bapak yang menjadi manusia ini di 2 Korintus 12 nomor 11 ya. Perhatikan di sini. Sungguh aku telah menjadi bodoh, iya memang benar, tetapi kamu yang memaksa aku. Enggak juga. Sebenarnya aku harus kamu puji. Jedar, selamat datang di kebenaran. Ini Paulus ya, Allah Bapa minta dipuji, tapi nggak ada yang mau muji. Ini di bawah tidur nih, 2 Korintus 12 nomor 11 ini Buti. Ini Allah Bapaknya minta dipuji dia. Sebenarnya aku harus kamu puji, dibilang. Kasihan. Langsung dihina loh, dihujat sama kekristenan sendiri loh. Katanya gila-gila minta pujian. Lah ini orangnya minta pujian loh, ini Allah Bapaknya. Nggak percaya ini Allah Bapa, sekarang kita buktikan lagi. Kita buka 1 Korintus 4 nomor 15. Gini, di sini kita bisa lihat ya. Nah, di sini. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil. Jedar, selamat datang di kebenaran Buti dan Wahyu Ilahi. Gua bilang Paulus itu bapak ya bapak. Yesus itu keluar dari Paulus. Ketika Paulus berfirman, yang keluar itu Yesus. Firmannya Paulus menjadi manusia, dia itu. Gimana cara menjelaskannya? Cara menjelaskannya itu Paulus harus turun ke Korintus menjelaskan bahwa kematian Yesus ini untuk menebus dosa, dan jika percaya maka kalian akan diselamatkan. Itu kan datang dari siapa? Dari mulutnya Bapa yang menjadi manusia. Paulus namanya. Kok masih nggak percaya? Jangan bilang ini bukan bapak-bapak yang di sorga ini. Nggak bisa begitu. Karena kita lihat di Matius 23 nomor 9. Ini perhatikan di sini. Matius 23 nomor 9. Nah, di sini kita lihat. Jangan kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini. Karena hanya satu bapamu. Itu dia yang di sorga. Dar, selamat datang di kebenaran lagi. Gue bilang juga bapak tuh cuma satu, yang turun di Korintus menjadi manusia, mengambil rupa Paulus. Gue bukan merendahkan, gue meninggikan. Memang Muhammad, karena Paulus adalah Tuhannya kekristenan. Jadi Tuhan kekristenan yang menjadi manusia itu ada 2. Sekian dari Kores. Baik, silakan Bang Juma. Baik, Al-Quran menerangkan, "Waman yargabu an millati Ibrahim illa man sifa nafsah. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirah laminas sholihin." Orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah
Lalu Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Nah, jadi kemudian ketika Anda mengatakan, kenapa kamu bawa Ibrahim, bawa Yakub? Pertanyaan yang sama. Kalau Anda ditanya oleh Yahudi, kenapa Kristen bawa Ibrahim? Apa hubungannya Kristen dengan Ibrahim? Kalian bisa jawab apa gitu loh. Sementara kitab kami ini dituliskan bukan karena penyelidikan terhadap kitabnya orang Yahudi, bukan karena cocokologi, bukan karena ada konsili, bukan karena ada muhtamar, layaknya kitab kalian yang di kanon itu. Al-Quran tidak ada kenal kanon, Al-Quran tidak kenal muhtamar, Al-Quran tidak kenal konsili. Al-Quran itu adalah wahyu. Ketika dia berbicara mengenai Ibrahim, dia berbicara mengenai Nabi Allah yang kalian kutuk, yang kalian mengatakan Ibrahim memiliki anak haram, yang Ismail itu tidak berkenan di hadapan Allah, kata kalian. Sementara dalam kitab Bani Israel menerangkan, siapa yang mengutuk engkau Abraham, aku akan mengutuknya. Dan hanya Kristen yang terang-terangan mengutuk Abraham. Tolong dibantai itu. Anda tidak mau mengatakan Ismail itu sebagai anaknya, sementara Ismail itu adalah anak yang dikasihi oleh Ibrahim. Bahkan dalam kitab Kejadian, Ismail dan Abraham itu hidup di tempat yang sama. Sedangkan Sarah itu adanya di Hebron bersama dengan anaknya Ishak. Itu satu. Jadi Tuhan yang datang kepada Rasul Muhammad SAW adalah Dia yang telah datang kepada para nabi. Bukan Yesus. Allah yang datang kepada Abraham, bukan Yesus. Allah, Tuhan yang menuzulkan firman-Nya kepada Abraham adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an, "Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatan sawa'i bainana wa bainakum." Mari wahai ahli kitab, kita berpegang kepada ketetapan satu, ketetapan yang tidak ada perselisihan di dalamnya. Apa itu? Apa yang diajarkan oleh Yesus. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi Tuhan itu cuma satu. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bukan Tuhannya Kristen. Tuhannya Kristen itu Yesus, manusia. Yang kemudian dikatakan Tuhannya Ibrahim, nuzul menjadi manusia, Yesus. Amin. Silakan. Oke, waktunya sudah habis. Silakan untuk Ya, ladies first ya. Lalu Kores menyalah-nyalaikan Paulus ya, mengatakan bahwa Paulus makan puji gitu kan. Tetapi kalau kita baca ayatnya jelas ini manipulasi, tepu gitu kan. Karena mari kita baca ya ayatnya. Saya akan bacakan dulu di dalam Korintus itu yang menyebut dirinya Bapa. Bapa di sini adalah Bapa seperti saya dengan Bapa saya. Sedangkan Bapa Elohim itu adalah Bapa yang kekal, Raja Damai, itu beda ya. Elohim itu dia adalah Tuhan disebut Bapa, tetapi Bapa yang kekal, bukan Bapa secara lahiriah jasmani. Sedangkan di dalam 1 Korintus 4 ayat 15 itu Bapa itu ya dikatakan di sini ya. Kami ayat 15-nya saya bacakan ya, dikatakan di situ, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu, huruf kecil ya. Bapa itu artinya pendidik ya. Maaf, Anda menyeleweng-nyelewengkan, Anda seleweng gitu, Anda tepu-tepu ya. Yang menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu ya, sepatah itu ya. Bukan dia yang menjadi bapa yang kekal, bapa pemilik kerajaan sorga, bukan seperti itu ya. Lalu kamu juga mengatakan bahwa ya Nabi Muhammad itu ya, ini tidak sebanding. Yang saya mau kasih tahu ya, justru Rasul Paulus mengatakan di situ ya, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kami, tetapi untuk menegur kamu supaya menjadi anak-anak yang kukasihi, anak didikan ya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu bapa ya, di bawah ayat 16, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku ya, sama seperti aku menuruti teladan Bapa. Beda dengan perkataan Muhammad, barang siapa taat kepadaku sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Nah lo jedor gitu kan, apakah Muhammad itu adalah Allah? Iya kan, barang siapa yang ini ya, yang apa, satu lagi saya baca ayatnya di dalam ini ya, bahkan Nabi Muhammad membuat ketetapan. Wih gila, Nabi Muhammad membuat ketetapan nih ya, gila benar ya. Misalnya istilahnya 10 hukum Taurat dia membuat juga ya. Al-Ahzab 36, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan jedor gitu kan, akan ada bagi
mereka pilihan tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, wih gila ya, setara ini loh. Jangan kamu mengatakan sama seperti itu Paulus. Paulus mengatakan ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Bapa. Adapun yang dibilang teladan Yesus gitu ya. Adapun yang bilang mengaku dirinya Bapa itu Bapa sebagai pendidik. Jangan kamu seleweng ya. Justru bahkan si Rasul Paulus itu tidak makan puji karena seorang rasul, seorang nabi, mereka itu adalah hanya sekedar utusan. Tidak ada hak mereka sama sekali untuk membuatkan ketetapan. Yang kalau dia mengaku dia pembuat ketetapan, itu artinya dia mengaku adalah Tuhan sendiri. Itu sama kalibernya dengan Tuhan. Baik, Oke? Bu Uti, silakan Pak Wahyu. Ya, terima kasih ya. Si Slayer selalu blunder ya, tidak memahami tentang Paulus tetapi selalu nyerang Paulus. Di dalam Roma 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah. Jelas sekali di situ Paulus mengatakan bahwa pengabaran tentang Injil adalah kekuatan Allah. Kemudian dalam Filipi 1 ya, Filipi 1 ayat 21 dikatakan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya Paulus sendiri bergantung sepenuhnya pada Kristus. Seperti ketika Paulus bertemu dengan Kristus, ya, kemudian dia bertobat dan dibaptis oleh muridnya, ya. Dan kemudian saya menyambung kepada Bang Zuma. Selalu saya katakan, Bang Zuma, Anda selalu menyebut kata Abraham dan menyebut Ismail. Ini saya ingin sampaikan di dalam Kejadian. Saya memiliki data. Selalu saya menggunakan data yang tepat. Selalu saya menyajikan data. Ini tertulis di kitab Kejadian. Ya, Kejadian 16 ayat 12. Tolong ini di-post ya karena baca ayat ya Bang ya. Boleh nggak Bang? Ya, di dalam Kejadian 16 ayat 12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menantang semua orang. Nah ini di ayat 11 saya bacakan. Selanjutnya kata malaikat Tuhan kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamanya Ismail. Ismail itu kelakuannya seperti keledai. Itu tertulis di dalam Kejadian. Terus bagaimana Ismail ditolak oleh Allah sendiri? Ya, di dalam Kejadian 17 ayat 18, ketika Abraham coba mengajukan kepada Allah, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenan hidup di hadapanmu. Tetapi apa kata Allah di ayat 19? Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan kau akan menamainya dia Ishak. Artinya Ismail sejak awal sudah ditolak oleh Allah itu sendiri. Datanya sudah komplit di dalam Kejadian 16 dan 17. Apalagi yang harus kami sajikan? Maka Anda harus belajar pada kitab yang benar. Anda jangan mengambil kitab-kitab Taurat yang tidak Anda pahami. Oleh karena itu belajarlah pada kami, maka akan kami berikan semua data terbuka lebar. Kitab kami sudah dikonfirmasi dari kitab aslinya. Kami menyembah Allah yang sama. Ketika orang Israel berkata, kenapa kamu mengatakan? Ya, karena saya menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kemudian di situ akan bernubuat di mana Allah Abraham, Allah Ishak memberikan nubuat kepada nabi-nabinya tentang datangnya Sang Mesias, Sang Kristus itu. Banyak sekali nubuatan tentang itu. Baik di dalam Kejadian 3 ayat 15. Yesaya 53, 52 dan seterusnya. Yesaya 7 ayat 14 dan Yesaya 9 ayat 5 menunjukkan bahwa Sang Mesias itu sudah akan ini. Bahkan leluhurnya Daud sendiri mengatakan di dalam Mazmur 22 ayat 17 sampai 21. Dan juga dikatakan di dalam Mazmur 33 ayat 6 sampai 9. Semua dinobuatkan tentang Mesias itu, tidak ada yang ditutupi. Oleh karena itu belajarlah pada kitab yang benar, bertobatlah, jangan membaca kitab-kitab palsu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Baik, selanjutnya untuk pihak Muslim, silakan. Iya, thank you. Aku mau share screen, siap Gurunda. Ini enak. Kena tilang terus ini mereka ini kalau tidak menuhankan Paulus sebagai bapak, kalian anti Kristus berarti ya. Aku mau share screen dulu. Nah ini perhatikan dulu tadi soal bawa-bawa Nabi Muhammad. Itu udah Allah kunci. Kalau misalnya pengen menuhankan Nabi Muhammad, itu nggak bisa. Karena Allah sudah mengunci di Ali Imran 145. Bisa kita lihat di sini. Sebentar, ini masih... dulu. Mana dia? Aduh, loading. Nggak perlu di-post ya. Nah di sini ya. Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul.
sebelumnya telah berlalu berapa rasul? Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak merugikan Allah sedikit pun. Kelar udah. Nabi Muhammad manusia biasa. Berbeda dengan Paulus yang memang bapak yang turun menjadi manusia. Gua ini gak merendahkan. Gua meninggikan Paulus. Paulus itu Tuhan bagi kalian. Karena begini, tadi Bu Uti ini antikristus ya. Karena dia bilang bapak itu ada banyak. Salah. Lihat ini. Allah Paulus yang kalian sembah itu bilang di 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Yaitu Bapa. Jadi yang udah dipanggil Bapa udah pasti Allah. Nah, terus bilang Bapa itu ada banyak. Salah di sini ya. Paulus sudah bantah nih sebagai Allah Bapa. Terus di sini juga dibantah nih sama Yesus. Yesus juga bantah di Matius 23 nomor 9. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Paulus yang di sorga. Matius 23 nomor 9, my bre. Jedar, selamat datang di kebenaran. Mau kabur kemana, Bu Uti sama Wahyu? Gitu loh. Kalau misalnya Yesus punya dua natur, memang Bapak nggak boleh punya dua natur. Dibilangin Tuhan kalian itu turun 2 kali. Pertama di Yerusalem, kedua di Korintus. Itulah kenapa us-as-us bahasanya. Karena Bapak yang turun di Yunani ini menggunakan bahasa Yunani seperti biasanya gitu. Lalu kemudian ini diterima kenyataannya, jangan dibantah-bantah lagi ya. Gue bawa dalil soalnya. Lalu yang kemudian kitabnya ini ya, kekristenan yang dibilang kitab yang benar. Kitab kalian itu keliping. Kalau lawan Al-Quran jangan keroyokan. Ceritain itu Abraham di kitab Yesaya atau kitab Yeremia. Adu sama Al-Quran. Berantakan itu 2 kitab kalian. Surat-surat Paulus bawa satu-satu sini. Aduin sama Al-Quran soal Abraham. Berantakan juga itu Paulus. Gak ada yang ngisi soal Paulus. Gak ada surat-surat Paulus ngebahas soal Abraham di sana soalnya. Jangan keroyokan. Cecer satu persatu kitab kalian kalau berani. Berani nggak? Satu-satu kita lawan. Penciptaan alam semesta. Aduin tuh kitab Yesaya, kitab Mazmur, kitab Kidung Agung. Satu persatu lawan Al-Quran. Berantakan semua kececer. 30 detik. Ini diterima kenyataannya. Kitab kelipingan dibilang satu kitab. Namanya aja Biblos jamak. Kalau mau kan Biblia itu baru tunggal. Ini Biblos berarti apa? Kumpulan buku-buku. Yang keliping siapa? Konstantin. Jangan keroyokan mainnya. Al-Quran versus kitab Yesaya boleh. Al-Quran versus Kejadian boleh. Kalau keroyokan kayak gitu mau, gue juga bisa. Gue masukin aja buku-buku tafsir. Surat-surat Paulus kan itu di bawahnya tafsir. Gitu. Oke, baik. Makana Ibrahim Yahudiyah wala Nasraniyah walakin kana hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Saudara Wahyu, Anda harus tahu Abraham itu bukan Yahudi, bukan juga Nasrani, apalagi Kristen. Dia adalah seorang yang lurus, dia Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik seperti kalian. Ibrahim tidak pernah mengajarkan keturunannya menyembah Yesus. Pahami itu. Jangan pede-pedean kalian, ya. Jadi ketika ada kata pere di dalam Kejadian yang Anda anggap sebagai keledai liar itu, ingat, Ibrani, kitabnya Musa itu menurut ahli, Musa menerima kitab itu tanpa nikut, tanpa tanda baca. Jadi boleh pere, boleh parah. Kalau parah berarti laki-laki yang subur, bukan keledai liar. Nah, coba mari kita lihat. Apakah Ismail itu pernah kemudian digelari keledai liar? Pernah Ismail itu menjajah orang-orang Yahudi, saudara-saudaranya? Ada data dari Anda? Atau jangan-jangan Ismail itu adalah laki-laki yang subur, di mana Ismail ini menggenapi nubuatan janji Allah kepada Abraham. Wahai Abraham, inilah perjanjian kekalku. Engkau akan kujadikan bapa sebagian besar bangsa. Keturunanmu akan berlaksa-laksa seperti pasir di pantai. Ayo, nyambung dengan laki-laki subur, parah, bukan pere. Belajar kok begitu, Pak Wahyu. Jadi Ismail itu tidak pernah dikutuk dengan keledai liar. Orang Yahudi, praktisi Yahudi, itu tidak pernah mengutuk Ismail. Hanya kalian yang Kristen ini yang sosokan. Ya, sosokan mengatakan Ismail itu adalah keledai liar. Liarnya di mana? Tunjukkan dalam kitab Anda apa kesalahan Ismail. Ayo, di kitab mana ada Ismail dibahas kesalahannya? Ada enggak? Kalian aja itu menghujat anak Abraham. Sementara Allah mengatakan, siapa yang mengutuk engkau Abraham, aku akan mengutuk dia.
Makanya kalian itu tidak pernah sampai kepada esensi Tuhan yang benar. Kenapa? Kalian dikutuk. Kenapa kalian dikutuk? Ya karena Tuhan mengatakan, siapa yang mengutuk engkau Abraham, aku akan mengutuknya. Padahal Abraham dijanjikan oleh Allah di dalam Kejadian 17 nomor 7, wahai Abraham, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan keturunanmu, Tuhan anak-anakmu secara turun-temurun. Siapa kalian yang penyembah manusia Yesus ini? Ingin membantah Tuhan kami yang sudah memproklamirkan dirinya secara kekal akan menjadi sembahan kami. Abraham, anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun akan menjadikan aku sembahannya. Lah kalian siapa? Penyembah manusia yang ingin menggantikan Tuhan kami. Tuhan kami sudah memproklamirkan kepada Nabi kami Ibrahim. Di Al-Quran ada, di kitabnya Bani Israel ada. Lah kalian cuma ngambil kitabnya orang, kemudian mengklaim, lalu membentuk perjanjian lama. Praktisi Yudaism tidak kenal apa itu perjanjian lama. Yang mereka tahu kitab mereka itu adalah kitab yang mereka salin dari Esra. Yang mereka pahami itu adalah dari Musa. Pahami itu. Bang Jemaah, bukan dari gereja. Baik. Oke, Silakan kasih. dari pihak Kristen. Ya, ladies first ya. Silakan. Ya, jadi memang Kores ini ya menyeleweng ayat ya, sudah dibilang, sudah dibaca tadi. Ya, sudah dibilang, sudah dibaca bahwa yang dimaksud Bapak di situ adalah Bapak secara saya ini kepada Bapak sebagai pengajar, sebagai pendidik, ada tulisan sebagai pengajar, sebagai pendidik. Ya, Rasul Paulus menyebutkan dirinya adalah sebagai pengajar dan sebagai pendidik. Bahkan dia mengatakan, ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Jadi bukan dialah yang ikonnya di situ. Bahkan dia mengatakan dia pengikut Yesus dan kamu teladan saya sebagai Bapa adalah kamu mengikuti Yesus juga. Mengikuti teladan saya, mengikuti Yesus. Itu maksudnya, sama sekali tidak mencuri kemuliaan dari Bapaknya ya. Sama sekali tidak mengambil-ngambil makan puji dari Tuhannya sama sekali ya. Bahkan Rasul Paulus mengatakan ya, apa yang dulu kuanggap kuanggap sebagai keuntungan sekarang kuanggap rugi ya. Yang dulu kemuliaannya itu yang luar biasa, seorang ahli Taurat semua itu kemudian sekarang dianggap rugi, yang begitu-begitu makan puji itu nggak ada semua karena pengenalanku akan Kristus di dalam Galatia 3 itu ya. Jadi kamu ngawur aja, kamu cuma bohong-bohong aja. Pendidik maksudnya Bapak di situ adalah pendidik, bukan dia Bapak yang kedua. Tetapi ini berbanding terbalik, kalian tidak bisa sanggah saya di mana ada rasul yang berani menetapkan ketetapan dari Tuhan. Itu artinya dia itu adalah sama dan setara dengan Tuhannya. Di mana ada nabi yang dipuji-puji malaikat seluruh antara jagat raya ini, bahkan kalian memuji-muji dalam ibadah kalian tidak pernah tidak disebut nama itu. Karena apa? Karena nama itu tidak bisa dipisahkan dari Tuhannya. Menyebut nama Tuhan, menyebut nama yang satu itu artinya sejajar. Bahkan dikatakan bahwa nama itu dia menetapkan ketetapan. Satu hal yang harus kamu tahu, Rasul Paulus menjalankan ketetapan, Rasul-rasul Matius, Markus semua penjalan ketetapan, pelaksana ketetapan dan melaksanakan semua ketetapan, tidak membuat ketetapan, tetapi yang berani mengatakan dia pembuat ketetapan. Barang siapa taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Barang siapa mendurhakai Rasul, mendurhakai Allah. Itu kamu bilang seperti apa? Ya setara, menyamakan dirinya dengan Tuhannya. Bahkan dikatakan batu-batu memuji dia. Bahkan dikatakan semua orang memuji dia. Bahkan keringatnya wangi. Itu seperti itu ya. Bahkan kamu bisa mengatakan dipenggalah kepalamu kalau kamu menghina Nabi saya. Itu artinya apa? Ini jauh berbeda dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak mengejar kemuliaan. Bahkan kemuliaan yang begitu tinggi dia berkatakan itu rugi. Ya, dia sama sekali tidak cari-cari kemuliaan seperti itu. Ya, itu saja yang mau saya kasih tahu. Lalu di dalam Alkitab ya Pak ini ya, tidak bisa kalian mengatakan bahwa Al-Qur'an itu dia ini ya yang benar ya. Karena apa? Al-Qur'an sendiri mencari bukti. Ya, mencari bukti ketika ditanyakan di mana bukti-bukti dari semua yang telah tertulis di dalam Al-Qur'an itu, di dalam Taha 133. Oh, bukti-buktinya ada di kitab-kitab terdahulu katanya gitu kan. Lalu di Al-Maidah 46. Baik, oh, Injil adalah cahaya. Ya? Waktunya sudah habis. Silakan Pak Wahid lanjutkan. Ya, tentang Paulus tentang Paulus tentunya tadi sudah saya katakan bahwa Paulus sendiri menyatakan ya bahwa hidup bagi adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu sebuah jawaban telak sebenarnya kalau berpikir ya. Artinya Paulus meninggikan Kristus ya. Paulus memerlukan Kristus ya. Kemudian Bang Zuma juga mengatakan tentang
Ismail. Ismail yang berkata bukan saya, berbicara itu kejadian. Dan semua tertulis, apa yang tertulis di dalam kejadian ini sesuai dengan translator yang ada di kitab tanah. Kami sendiri, saya sudah ketemu dengan orangnya, ya, yang menguasai bahasa itu. Ya, tentunya kami harus menghargai. Dan bahkan rabi-rabi kita sudah yang sering datang ke sini, ya, kita sudah berbicara tentang itu. Jadi Anda terbiasa dengan kitab ceritanya. Kami sejak tadi tunjukkan silsilah tentang Ibrahim itu, keturunan siapa, maka Anda akan berantakan. Apalagi mau nantang kitab Kejadian sampai Wahyu. Aduh, ya. Bagaimana bumi itu datar? Bagaimana manusia itulah, aduh, terlalu memalukan kalau untuk dibahas ya secara ilmu pengetahuan. Oke, di dalam Alkitab kita, ya, di dalam Perjanjian Lama jelas di Bilangan, Musa sendiri menulis Bilangan 24 ayat 17. Di situ juga mengatakan, aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, ini lihat nih, aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel dan menakjubkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set, digenapi dalam Matius. Inilah silsilah Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Itulah keotentikan kitab kami, bukan kitab gombal-gambul yang tidak memiliki data, fakta, sejarah. Oleh karena hanya kitab ceritanya, kitab yang tidak memiliki dasar. Oleh karena itu, kami semua tertulis apa yang tertulis di Perjanjian Lama. Di dalam kitab tanah, Torah, ya, 5 kitab Musa, kitab nabi-nabi dan kitab syair-syair. Semua menubuatkan tentang Yesus. Banyak sekali nubuatan tentang Yesus. Apalagi yang harus kami sampaikan kepada saudara-saudara, marilah, ya, kalau Anda mau berbicara tentang keyakinan samawi, dasar fondasi dari keyakinan samawi adalah kitab Perjanjian Lama atau kitab tanah itu. Tanpa memiliki kitab itu secara komplit, maka kitab itu hanya sebagai contek, ngutip, dan seterusnya. Kami bisa buktikan bahwa apa yang diceritakan dalam Al-Quran tidak sesuai yang tertulis ribuan tahun sebelumnya. Bagaimana Ibrahim itu dibakar? Tidak ada cerita Ibrahim dibakar. Yang dibakar adalah Sandrah, Mesak, dan Abednego. Itu yang harus Anda pelajari. Itu tertulis di dalam kitab terdahulu. Kami tidak pernah menyalin, menambahi, atau mengurangi. Itu semua letter, karena kami menyembah Allah yang sama yang diperkenalkan Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang kemudian dalam nubuatnya itu tadi sudah saya sampaikan. Yang Wahyu, menjadi Kristus Yesus. Tuhan memberkati. Baik, silakan dilanjutkan dari pihak Muslim. Ya, Dinda Kores. Ya, sebentar aku nyiapin data-data dulu dikit. Satu lagi tuh. Saya boleh? Ya, tafadhol Guruna, silakan. Silakan. Oke. Baik. Jadi ketika Anda berbicara menjagokan kitab Anda, ya, satu hal yang perlu Anda pahami, kitab Anda Perjanjian Baru itu tidak diimani oleh praktisi Yudaism. Di dalam kitab orang Yahudi, itu nasihatnya sudah sangat luar biasa itu. Jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu. Jangan kau mengurangi, dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan. Nah, apakah kemudian Anda ada jaminan bahwa kitabnya Nabi Musa itu terjaga? Ada jaminannya? Seperti apa Anda bisa mengurai? Layaknya kami. Diterima, dituliskan, dihafalkan, lalu kemudian dilisankan kepada para murid, dan mereka meneruskan sampai hari ini. Kitabnya Musa diterima oleh siapa? Kepada siapa? Lalu kayak mana cara penyampaiannya? Anda punya data itu? No, Anda tidak akan punya. Ulangan 12 nomor 32. Segala yang kuperintahkan kepadamu harus kamu lakukan dengan setia. Jangan engkau menambahinya atau menguranginya. Coba kita lihat bagaimana kemudian Paulus itu setara dengan Tuhan. Efesus 2 nomor 15. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Anda paham? Paulus mengatakan dengan matinya Tuhan kalian di atas tiang salib, itu mati untuk membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Sementara Tuhan di dalam Yesaya 40 nomor 8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Jadi siapa Paulus? Tuhan bagi Kristen. Kenapa Tuhan? Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Sekarang Anda menjadi Kristen itu atas keinginan siapa?
mengatakan bahwa hukum Taurat itu sudah dibatalkan beserta dengan ketentuan yang ada di dalamnya, itu kata siapa? Kata Paulus. Sekarang Anda menjagokan kitabnya Ismail, kitabnya Bani Israel. Seakan-akan Anda adalah pengikut Bani Israel. Anda Kristen, bro. Anda penganut ajaran politeisme, bukan ajaran Samawi yang Anda ikuti itu. Anda hanya sembunyi di balik ajaran Ibrahim. Tapi yang sejatinya Kristen itu adalah penyembah Yesus manusia. Anda lupa Tuhan kalian adalah manusia. Adakah nabi-nabi yang Tuhannya manusia? Ada. Anda tidak akan pernah bisa membuktikan itu. Anda hanya sembunyi di dalam kitab Tanakh, dalam kitab Yesaya, dalam kitab ini dan itu. Kenapa Anda tidak munculkan kitab perjanjian baru Anda yang mengajarkan Anda kemudian untuk menjadi penyembah-penyembah kepada manusia? Tunjukkan itu dong. Layaknya kami mengatakan Al-Quran itu adalah wahyu Allah, di mana Allah ini adalah esensi Tuhan yang berfirman kepada para nabi sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW dan tidak pernah tergantikan dengan manusia. Atiullah wa atiur Rasul, ketika taat kepada Rasul, perintahnya adalah hanya untuk menyembah kepada Allah, bukan menyembah kepada Rasul. Pahami itu. Kasih. Silakan dilanjut Bang Kores. Ya, aku mau share screen dulu. Ini mesti dijawab ya. Semua pertanyaan aku mesti dijawab. Moderator tolong bantu arahkan mereka berdua ini untuk menjawab apa yang aku tanya. Baik, siap. Termasuk pertanyaan saya, moderator, di mana perjanjian lama menuliskan tentang Ismail itu tindakannya membuktikan bahwa dia adalah kedelai liar. Jangan hanya meniru-niru terjemahan Septuaginta, lalu dikatakan itu adalah kitabnya Musa. Keren. Nah, ini aku pertama menjelaskan ini dulu ya. Soal Paulus itu merendahkan diri kepada Kristus, ya biasa itu. Tuhan kekristenan itu kan memang wataknya itu selalu merendahkan dirinya, menghinakan dirinya kepada yang lain. Kalau Yesus merendahkan dirinya kepada manusia, maka Bapa merendahkan diri kepada Yesus. Itu biasa saling rendah-merendahkan itu. Bukan berarti Paulus bukan Bapa. Karena Bapak itu cuma satu. Yang bilang Bapak itu adalah penginjil, silahkan bawakan dalilnya. Jangan bawakan pemahaman atau asumsi pribadi. Ini kita berbicara kita berbicara kitab suci, bukan asumsi suci. Jangan menyumpalkan kata-kata pribadi kepada mulut Paulus yang adalah Allah Bapa kalian ini. Oke? Sip ya? Cakep. Silahkan dibawakan dalilnya. Kalau Bapak itu ada yang lain dan bisa menjadi penginjil. Kalau nggak ada, udah. Nggak usah dibahas lagi. Memang Paulus adalah Bapak. Berikutnya, sekarang Biblos kelipingan itu ya, jangan kalian bawa punya Yahudi. Harus berbangga dengan kitab perjanjian baru berbahasa Yunani. Aduin itu soal Abraham dalam Al-Quran dengan Gospel Markus. Gua minta kita adu. Coba, apa nggak cacat itu Gospel Markus? Nyeritain soal Abraham nggak itu Gospel Markus? Kalian 21 kitab, 4 kitab dan juga 13-17an surat-surat itu masa nggak ada satupun yang menceritakan Abraham? Aduin dengan Al-Quran. Kita nggak usah bawa-bawa Yahudi lah. Ini Kristen versus Islam. Nggak usah bawa-bawa Yahudi. Berani nggak? Bawain tuh gospel ada 4, masa nggak ada cerita soal Abraham? Masa nggak ada kan? Udah 4 loh gospel loh. Itu ya, itu yang kedua. Sekarang kita perhatikan di sini soal Abraham dibakar. Ini ada di keimanan Yahudi yaitu Targum Jonathan. Targum ini adalah bagian dari Mishnah. Apa itu Mishnah? Mishnah adalah oral Torah atau Torah yang dilisankan. Perhatikan di sini. Nimrod had cast Abraham into the furnace. Jedar, selamat datang di kebenaran. Furnace itu apa? Tempat pembakaran. Untuk apa? To burn him. Inilah kekristenan gitu. Sok-sok soal skriptura, keimanannya dasarkan tafsiran, cuma pemahaman-pemahaman dari di luar apa yang kalian tahu malah tidak diimani. Kan kasihan ya. Ditabuk sama data. Ini loh mau dibakar Abraham oleh Nimrod. Kalau di kita kan Namrud. Kalian kan nggak tahu yang seperti ini. Kitab kelipingan banyak-banyak cerita kayak gini nggak masuk coba. Ini oral Torah namanya. Selamat datang di kebenaran, my bre. Nah, kita lanjut lagi sekarang soal bumi datar. Kalian lupa. Ini kitab Yahudi yang kalian maling itu ada, lihat di sini nih. Di Yesaya 45 nomor ini bumi-bumi ada ujungnya. Nah, di situ. Terus nanti di Yesaya 40 nomor 22 juga di situ dibilang apa? Bumi itu bulatan gitu loh. Di sini ya, kita bisa lihat. Nah, tuh bulatan ini tuh. Ini kalau di bahasa Inggrisnya circle, bre. Not rounded. Mana dia? Habis, Kores. Udah habis ya? Aduh, kasihan banget. Padahal masih banyak banget mau aku didik nih orang-orang nih. Silakan dijawab ya. Itu. Baik. Ya, ladies first. Sebentar, Bu. Buti jangan panas.
Tetap aja dulu Bang Kores. Sip, udah. Baik. Ya, tadi si Kores bisa ini ya, share screen. Saya juga tolong share screen dong, boleh nggak? Ya, sebentar Bu Uti. Berjalan. Iya, tolong waktunya dong. Timernya tolong diliatin. Sebentar Pak Imanes, jangan dijalankan dulu. Baik Bu Uti, apakah bisa ditangkap dengan Pak Ya, Wayan? Lukas Tadi 15 ayat pertanyaan- 18 tolong bukakan. Ya, pertanyaan Bang Juma dan Bang Iya, ini Kores, saya mau apakah jawab bisa slayer ditangkap? dulu baru Bang Juma. Ya, Bang Juma, Pak inilah. Pak siapa? Pak Wahyu Ilahi. Saya slayer dulu. Kalau saya Oke, sempat bisa Pak Juma. Bisa ditangkap ya? Ya. Oke, siap. Silakan Bu Uti. Iya, saya minta tolong di share screen dong. Lukas 15 ayat 18. Oh, minta dibantuin maksudnya? Iya, bukain. Saya nggak ngerti nge-share. Bentar. Waktu Oh. masih 3 menit. Belum berjalan. Oh, jangan dijalanin. Kalau nge-share tadi jangan dijalanin lah. Oh. Habis buat nyari doang. Matius 5:18 ya? Mm-mm. Kurang baik apa coba Islam Kristen ini? Ini udah. Iya. Oke, saya nyalakan Ya. waktunya. Heeh. Jadi ada dua penulisan kata Bapa ya. Bapa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah Bapa huruf kecil. Bapa sebagai pendidik ya sudah dibilang ya, tapi Kores masih ngeyel-ngeyel. Ini aja, lihat aja ya. Ya, ini ya ayat Lukas 15 ayat 18 coba. Oh, Lukas, sorry. Gua kira. Lukas 15 ayat 18 digedein. Nih. Kalau dan pergi kepada Bapakku. Nah, Bapakku itu ayahnya. Putus-putus. Bu Uti mungkin bisa dikondisikan Putus. jaringannya kurang baik ya. Waktu pause Kurang ini baik. Bu Uti sinyalnya. Ah, Sinyalnya udah jelek Bu Uti. aku akan bangkit. Aku akan bangkit dan Masih- pergi kepada Bapakku, ayahku, maksudnya. Bu Uti. Dan Masih Robert. berkata kepada Bapa Elohim, ya Bapa Elohim, aku telah ketahuan ya, udah ketahuan dan yang disebut Bapa yang datang itu ya Bapa huruf besar di situ artinya Elohim. Ya udah saya berhenti di situ ya, sudah ada buktinya bahwa Bapa yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah Bapa seorang pendidik. Sekali lagi saya bacakan ya. Aku akan pergi pada Bapakku, berkata kepada Bapa yang di sorga, Putus. terhadap surga dan terhadap Bapak ayahnya. Oke? Itu dia ya. Jadi kamu tepu saja gitu ya. Lalu katakan bahwa dia pertanyaan saya nih, ada pernyataan yang telak. Ngomong apa sih ini? Putih, mohon maaf, putus-putus Putih. Iya Bu Uti, mungkin dikondisikan dulu Bu Uti. Suaranya nggak jelas Bu Uti. Ayo, Jadi Pak, kita nggak bisa waktunya. Ini udah Ya, ini share screen-nya. kita nggak bisa menangkap Bu Uti. Kok hilang? Bu Uti. Pental kali. Bentar ya. Iya, sorry kenapa tiba-tiba di mute? Saya sekutu itu Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah laman mereka. Putih, mohon Satu, maaf. Tidak bisa dimengerti Bu Uti. Kenapa? Putus-putus Bu Uti. Putus-putus Bu Uti. Putus-putus. Robot. Putus-putus. Iya, kita nggak Ya, bisa sekarang menangkap Bu Uti. gimana? Sekarang Ya, sip, bagaimana? Sip, Ya, sip, jadi sip.
Ya, coba ya sekali lagi maaf ya, saya minta waktu ya. Lalu Kores tadi di dalam Lukas 15 ayat 18 itu ada dua yang ditulis Bapa secara lahiriah ya, Bapa seorang pendidik, Bapa seorang seperti Bapa kita, ayah kita dengan Bapa yang adalah Allah Bapa ya. Jadi kamu ngawur. Yang kamu paksa-paksakan Paulus adalah Bapa yang kekal. Oh maaf, Bapa yang Elohim bukan ya. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku tuh huruf kecil ya. Bapak huruf kecil itu ayahku, dan ini kata Bapak huruf kecil inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus ya, dan berkata kepada Bapa, ampunilah dosaku. Nah itu kan Bapa yang huruf besar itu adalah Elohim ya. Jadi udah jelas kamu hanya menyelewengkan ayat orang tanpa mengerti maknanya. Lalu saya mau kasih tahu bahwa Nabi Muhammad ya, dia gitu kan, dia setara dengan bapaknya, dengan Allah. Karena apa? Karena dia berjanji, karena dia juga memberikan ketetapan. Lalu kamu tidak beriman kepada Allah, kepada Muhammad jika kalian lebih mengasihi ibu kalian, bapak kalian gitu kan. Dan Allah dipuji-puji oleh malaikat, dan Allah dipuji-puji dan Muhammad dipuji-puji oleh Allah ya, dan malaikat dipuji-puji oleh Allah. Boleh kalian bayangkan ya, satu hari satu hari berapa kali harus memuji-muji Muhammad, dan dikali berapa ribu orang ya, bahkan bukan ribu, triliunan manusia muslim memuji-muji Nabi ya, memuji-muji Nabi, dan malaikat seantero jagat memuji-muji Nabi. Masa kalian mengatakan baik, Bote, waktunya habis. Baik, ya. Silakan Pak Wahyu dilanjutkan untuk menanggapi pertanyaannya Bang ya, Yuman. Silakan. Pak Wahyu Ya, tanggapin. makanya saya aja, sangat menyesal sekali ya. Kita memberikan data secara Alkitabiah, tetapi dia menjawab bukan pakai Qur'annya, tetapi menjawab pakai Alkitab kita yang mereka Targum Yohanes itu kan itu Pak. Nanti saya cerita tentang Targum. Targum itu adalah Targum tafsir itu para rabi. Bu, jangan Bote, jangan dipotong. Bote, silakan. Oh iya. Biar Pak Wahyu bisa konsentrasi. Nggak tahu ya, Targum itu adalah tafsir para rabi. Ya, kasihan deh lo. Targum itu menafsir dari kitabnya Musa. Kamu nggak pernah belajar, makanya jangan sekali-kali menjelaskan Alkitab yang kami miliki. Kami belajar, kami memahami, ya bahkan historikalnya harus kami pelajari. Anda tidak memiliki dasar kitab suci, yaitu pondasi kitab samai, hukum Taurat, ya kitab tanah itu. Kitab tanah itu asli sejak awal saya katakan. Kami sudah ketemu translatornya, kami juga sudah ketemu rabi-rabi yang ada datang ke kami untuk pelayanan. Ya jadi sangat naif Anda menjawab pakai ayat kami, pakai kitab kami. Ya, maka benarlah apa yang dikatakan dituduhkan seperti Al-Hijr ayat 6 itu ya. Anda tidak bisa menunjukkan bahwa kitab Anda memiliki data otentik. Kitab Anda hanya mengutip. Kitab Anda hanya tulisan-tulisan dongeng. Kitab Anda hanya cerita-cerita dari kitab-kitab apokrif. Kami banyak memiliki bukti. Bagaimana kitab Anda mengutip dari ajaran Zoroaster. Bagaimana kita mengutip dari ajaran Sabian dan seterusnya. Kami memiliki data kok, ya. Bagaimana Anda menerangkan tentang Ibrahim. Itu sesuatu yang sangat jauh. Ya, saudaraku yang terkasih, belajarlah jujur. Seperti saya berdiskusi kepada Anda. Saya sampaikan apa yang tertulis dan kami sudah verifikasi. Ya, kami sering mendatangkan rabi-rabi yang menguasai itu, dia memiliki sertifikat, dia pemimpin dalam tata ibadah itu. Anda mengatakan orang Yahudi tidak percaya, siapa bilang Yesus orang mana? Murid-muridnya orang mana? Emang orang Tegal? Ya, Paulus orang mana? Suku apa? Ya, jadi Anda sangat-sangat naif ya, tidak mengenal silsilah kami, kitab kami, menjelaskan kitab kami. Betapa bodohnya gitu. Ya, oleh karena itu saudaraku, jujurlah, kami membuka data, kami menyampaikan apa yang tertulis. Semua tidak ada yang tutup. Tadi sudah katakan, apa yang ditranslate dari bahasa aslinya, kitab aslinya, saya masih punya kitab aslinya. Ya. Jadi oleh karena itu, saudaraku, belajarlah pada kami sesuai perintah Tuhan Anda di dalam surat 10 ayat 9. Baik Pak Wahyu, waktunya sudah Terima kasih. Tuhan berkati. Sebentar Bang Jumang, sebelum dijawab, mungkin bisa ditanggapi apakah jawaban dari pihak Kristen itu sudah menjawab dari pertanyaan pihak Muslim. Silakan.
Ya, jadi tidak ada membahas tentang keledai liar ya, karena itu hanya tipuan belaka. Ya, Sudah jadi gini. dijelaskan, Bang. Nggak ada. Anda nggak menjelaskan di mana itu Sebentar, dalilnya. Pak. Itu kan tadi sudah ini dijawab di sebentar. dalam. Nggak ada dalilnya Anda tunjukkan bahwa Ismail itu Sebentar, adalah Pak keledai Wahyu. liar. Sebentar, di pause dulu sebentar Bang Juma. Biar ini kan waktunya Muslim, jadi nanti Pak Wahyu bisa sanggah, bisa bantah di Oke. waktunya Kristen. Oh, Silakan Bang baik. Juma. Maaf, Oke, sorry ya. baik. Nanti saja. Nah, kita mendengarkan ungkapan yang begitu hebat dari saudara kita Pak Wahyu tentang Al-Quran dan tentang kitabnya. Saya nanti ingin membuktikan bahwa Anda memang paham tentang Ibrani. Anda bisa baca tulisan Ibrani. Supaya saya tahu dan paham betul bahwa Anda benar-benar mempelajari kitab Bani Israel. Bukan hanya terjemah. Saya ingin bukti Anda. Kalau Anda itu bisa Ibrani. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Al-Quran itu dongeng, Al-Quran mengutip cerita-cerita dongeng dan seterusnya. Tentu Anda punya bukti dong. Siapa yang mengutip, kapan dikutip, dari buku apa dikutip, lalu kemudian kutipan ini disadur oleh siapa? Rasul Muhammad SAW pernah mengutip kitab apa, pernah mengutip buku apa, dengan siapa dia mengutipnya, lalu dituliskan di mana, lalu kemudian kayak mana cara penyadurannya. Anda harus buktikan itu. Jangan oleh karena cerita yang ada dalam Al-Quran berkesesuaian dengan kitab-kitab yang Anda tolak, karena di dalamnya menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW, lalu Anda katakan itu dongeng. Jangan. Lalu kemudian, ketika saudara mengatakan tentang Tuhan Anda, tentang Al-Quran, ya, tentang Ismail misalnya, jelas sekali di dalam Kejadian 16 yang Anda ambil di data nomor 11 itu, data nomor 12 dan seterusnya, bagaimana Ismail dituduhkan di dalamnya sebagai keledai liar, Anda sama sekali tidak mampu kemudian menunjukkan data-data bahwa Ismail itu memang menunjukkan sesuai apa yang ada di dalam kitab yang Anda sebutkan tadi. Bahkan kalau Anda melihat Kejadian 12 nomor 2 sampai 3, Kejadian 15 nomor 5, Kejadian 17 nomor 6, nomor 16, nomor 20 dan seterusnya, yang menggenapi nubuatan Allah, janji Allah kepada Abraham, itu hanya Ismail, bukan Ishak. Itu yang perlu Anda pahami. Ini kitabnya orang yang kemudian tegar tengkuk, yang Anda jadikan sebagai acuan untuk menilai Al-Quran. Jangankan Ismail, Yesus yang adalah Tuhan menurut Anda ditolak oleh mereka. Jangankan Ismail. Ya, Yesus yang Tuhan Anda aja ditolak, apalagi Ismail. Yang Allah janjikan, kalau Anda kemudian mengatakan, dia itu tidak, Ismail itu adalah seperti ini dan seperti itu. Buktinya Ismail diberkati. Kejadian 12 nomor 3, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, membuat engkau masyhur, namamu masyhur dan menjadi berkat. Dan aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Kami umat Islam setiap hari siang malam memberkati Abraham. Siapa yang menggenapi itu? Kami Ismail. Silakan, makasih. Sudah habis. Baik, sebelum Bang Kores maafarkan, Bang Kores silakan ditanggapi atas jawaban dari Bu Uti Watimena. Silakan Bang Kores. Oh aman, gampang semua itu ada jawabannya. Ini ahli Torah loh. Semua data kekristenan dan Yahudi dipegang oleh ahli Torah Penatua Triun Slayer ini. Aku mau share screen. Enggak, maksudnya gini Bang Kores, atas jawaban dari Bu Uti Watimena, apakah sudah mengenal dari apa yang Bang Kores tanyakan tadi? Oh enggak, itu Takia Korintus itu tidak tertulis penginjil di sana. Ya, silakan. Oke, lanjut ya. Aku mau share screen. Silakan. Waktu tak pos dulu. Belum bisa. Nah, pertama yang akan aku bahas itu mengenai banyak banget ya kata-kata, definisi-definisi bahkan dari nenek moyangnya dan juga agama lain ini diambil lalu diperkosa definisinya gitu oleh kekristenan cabang Melayu ini. Ini menyedihkan. Pertama kita lihat dulu gitu soal tipuan-tipuan bahwa ini kalau misalnya Tuhan muji berarti itu sudah menyetarakan dengan Tuhan. Perhatikan ini loh, ini ahli Torah berbicara ya. Perhatikan di Ayub 40 nomor 14. Maka ini aku pun hanya gede, aku pun akan memuji engkau karena tanganmu memberi engkau kemenangan. Ayub dipuji Tuhan. Tapi Ayubnya nggak jadi Tuhan. Dar, selamat datang di kebenaran Bu Uti. Ama Kores ini sola scriptura orangnya. Apa yang tertulis itu yang kita baca.
Bukan apa yang ada di mulut terus diasumsi-asumsi. Ngomong Bapak penginjil, Yesusnya ke Bapak. Terus itu Bapaknya bukan Bapak Allah. Apa itu? Sola Scriptura bisa nggak? Jangan menjadi antikristus. Itu pertama gitu ya. Ayub dipuji, Ayub bukan Tuhan, sama seperti Nabi Muhammad dipuji juga gitu loh. Kita lanjut lagi, enak banget aku menguliti, menelanjangi kekristenan yang banyak asumsinya ini. Perhatikan perbedaannya ya. Ini Persian God pertama, Persian God. Persian God itu nama Tuhannya Ahura Mazda. Cuma satu ya, cuma satu. Bukan pagan. Karena kalau pagan itu contoh kita ambil nih. Nah, Yunani pagan. Tuhannya ada 12. Ini baru 12 yang dikenal. 12 dewa-dewa, Tuhan-Tuhan dan Tuhanita. Gitu dia. Ini baru pagan gitu. Itulah kenapa Perjanjian Baru menggunakan bahasa Yunani. Karena memang datangnya dari kepaganan. Tidak ada keimanan kekristenan yang eksklusif datang dari kekristenan. Semua keimanan kekristenan datangnya dari pagan-pagan Romawi dan Yunani. Baptis, Tritunggal, Logos, Triun. Apalagi? Baptis, oh iya itu udah tadi. Lanjut lagi sekarang. Berikutnya soal apa ya? Oh iya soal Targum tadi ya, soal Targum. Nih perhatikan nih. Kekristenan jangan sok penting sama Yahudi dan jangan sotoy. Perhatikan nih, Rabbi Jonathan ben Uziel. The great and famous Sage Hillel had 80 most distinguished disciples. 30 of them were said to be worthy to enjoy the divine presence as Moses did. Setara Musa ini Rabbi. Dar, selamat datang di kebenaran, hayo. Mau kemana lagi kamu, hayo? Setara Musa ini rabi-rabinya Yahudi, jangan macam-macam. Sehingga ketika mereka menerangkan, mereka ada divine presence. Atau yang kalian coba comot-comot itu namanya apa? Shekinah. Mereka punya Shekinah. Sehingga bisa mereka bisa menjelaskan apa yang tertulis gitu. Ini baru aktif. Lanjut lagi, satu lagi. Apokrifa katanya palsu. Ini coba. Nggak bisa bahasa Yunani, sok-sok sotoy. Nih apokrifa artinya apa? Disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Karena nanti kekristenan tak guncang-guncang. Ini Bible Hub punya loh, Bible Hub yang diurapi loh. Mau bohong lagi kalian? Kita kasih lagi. Terakhir nih. Soal dongeng, satu lagi. Soal dongeng, itu coba dilihat di Matius 27 itu dongeng semua isinya, lihat ada zombie kudus bangkit, ada gempa, tabir suci terbelah, di mana literasi Romawi dan Yahudi yang membackup semua dongeng yang ada di Matius ini. Kalau nggak ada yang dongeng. Selamat datang di Thank you. Baik, cukup waktunya. Baik, untuk pihak Kristen silakan ditanggapi dari apa yang sudah dipaparkan oleh pihak Muslim. Kemudian saya ingin mengingatkan kembali kepada kedua narasumber untuk tidak keluar dari tema apa yang telah kita sepakati di awal tadi. Baik, oh ya, ini mod kekristenan ini tuh apa tadi yang bawa data tuh yang tertulis dong, jangan yang diasumsi-asumsi gitu. Lukas 15 itu asumsi semua itu. Bapak penginjil nggak ada di sana. Lalu kemudian sama ini itu mana? Gua kan ngajak ngadu Al-Quran sama Markus untuk silsilah. Itu kok nggak dijawab? Dijawab dong. Oke, Bang Kores, kita berikan waktu kesempatan kepada pihak Kristen. Nanti silakan Bang Kores sangka aja nanti di waktu Islam. Silakan pihak Kristen. Ya, jadi Slayer memang ini ya manipulasi terus ya. Ayub 40 ayat 14 itu aku memuji bukan berarti dia satu ini ya, bukan menyuruh malaikat seantero malaikat memuji gitu kan, memuji seperti memuji Muhammad ya, tidak menyuruh, bahkan Allah sendiri memuji-muji Muhammad. Aku udah capek nih ngurusin yang beginian ya. Jelas Rasul Paulus dia yang dimaksud dengan Bapak tadi saya udah kasih ya, ada dua kata Bapak di situ, satu Bapak pendidik, satu Bapak yang kekal, Raja damai, Tuhan Elohim, ya beda ya. Rasul Paulus bukan menganggap dirinya sebagai Bapa, bahkan dia mati ya, dia itu mati martir demi Bapaknya. Ya, itu bukan orang yang mengkultuskan diri ya. Hanya
kepada Pak Juma, ya Tuhan mana yang memakai atau yang ketika ditanyakan oleh orang-orang itu ya, orang-orang Yahudi atau orang-orang di situ ya kepada Nabi Muhammad, mana sih bukti-buktinya gitu kan, dari apa yang kamu tulis tentang Matius, tentang Musa, tentang Yakub, itu mana bukti-buktinya? Lalu kata Allah, katakanlah ya bukti-buktinya ada di kitab-kitab terdahulu. Jadi Anda nggak bisa menyalah-nyalahkan kitab terdahulu, karena kitab terdahulu itu Taurat, Injil, dan Zabur itu merupakan bahanmu untuk membuktikan jati dirinya. Jangan pernah mengatakan dari kami ini ya yang tidak asli dan kamu yang asli. Ya, karena Allah sendiri nggak punya bukti dari pernyataannya. Wahyu, bahkan Allah mengatakan dia tidak pernah berbicara dengan siapapun, melainkan dengan wahyu. Nah, sekarang wahyunya ketika ditanyakan mana wahyunya, bukti-buktinya ada di tempat kitab-kitab terdahulu. Bagaimana mungkin Tuhanmu tidak mampu menunjukkan siapa dia dan bukti kebenarannya di kitab sendiri. Ketika dia mengatakan di kitab terdahulu, lalu yang dipakai di terdahulu salah pula, salah semua pula. Abraham dibilang katanya dibakar. Dia bakar itu Sadrak, Mesak, ini yang dibakar Sadrak, Mesak, Abednego. Anda mengatakan itu dari Targum Yonatan itu apa yang artinya itu sembunyi, dibuang, itu artinya yang nggak kepake di kamu, hanya semuanya ya bukti bahwa dalam Al-Quran itu adalah kitab yang disadu tetapi dengan salah info gitu kan, kakak gitu kan. Ishak itu dengan Yakub itu adik kakak. Bagaimana mungkin dikatakan Firaun itu adalah saudaranya Haman? Ini kan salah info, salah dengar. Yang nggak tahu apa-apa tetapi mensadur, bahkan mengatakan bukti ada di kitab terdahulu gitu. Buti, waktunya sudah habis. Silakan Pak Wahyu. Iya. Pak Wahyu. Dibuka mute-nya Pak, baca Ibrani ya, silakan. Ya, baik ya teman-teman ya. Iya silakan. Mau baca Ibrani nggak cukup waktunya ya. Jadi di dalam nubuatan Daniel sendiri itu jelas dikatakan Daniel 9 ayat 25 itu juga ketahui bahwa pahamilah bahwa firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem yang dibulkan dan dibangun kembali sampai kedatangan seorang yang diurapi. Nah itu ya Daniel, itu ribuan tahun sebelum Yesus lahir. Digenapi dalam Matius 1 sampai 2, Matius 2 ayat 1 sampai 2. Sebuah ya sesudah Yesus dilahirkan di tanah Yehuda pada zaman Raja Herodes, datang orang-orang Majus dan Timur ke Yerusalem dan bertanya di manakah dia raja orang Yahudi itu. Jadi jelas bahwa Kristus itu memang sudah dinobuatkan ribuan tahun oleh para nabi-nabi. Dan kemudian berbicara tentang Ismail, kenapa dikatakan sesuai ayat 16 itu, itulah yang dinyatakan apa yang ditulis oleh Musa di dalam Kejadian 16 tadi ayat ke berapa tadi 11 dan 12. Jadi semua sudah terverifikasi. Kemudian bagaimana dengan saudara-saudara saya ini? Mereka ini sepertinya orang-orang yang kena laknat dari Tuhannya sendiri. Karena dalam Qur'annya mereka sendiri mengatakan di dalam Taurat ada kebenaran, di dalam Injil ada cahaya. Nah, ketika saya menyampaikan apa yang dikatakan Taurat ini, dia menyangkal. Berarti dia sudah menyangkal kitabnya sendiri. Itu sangat-sangat menyedihkan bagi saya. Ya, dia menyangkal kitabnya sendiri, apa yang dikatakan Tuhannya sendiri. Di dalam kitabnya ada tertulis bahwa di dalam Taurat itu ada kebenaran. Terus kemudian berbicara tentang Paulus, selalu saya katakan Anda tidak tahu tentang Paulus. Ya, Anda tidak memahami kitab yang kita imani. Ya, saudaraku, jangan coba-coba menjelaskan seperti itu. Makanya saya katakan Anda tidak punya data valid tentang hal ini. Oleh karena itu, karena dasar Anda sendiri tidak punya, kitab Anda mengambil dari cerita itu. Ya, tunjukkan di mana kata Abraham Anda dikatakan kita menuduh nyontek. Baik, ceritakan ya asal mula Ibrahim menurut Quran Anda. Baik, kita compare di sini. Saya masih punya data. Ya, apakah benar Ibrahim itu dari mana? Silsilah atau leluhurnya siapa?
tertulis di Ibrahim itu tertulis di kitab apa? Di dalam kitab tanah itu. Tunjukkan pada kami kalau kitab Anda itu tidak memiliki data yang benar. Itu Bang Zuma. Silahkan, kami memiliki data. Tadi sudah saya katakan, ya, di dalam Keluaran, di dalam Kejadian 17, Kejadian 12, Kejadian 18, semua menuliskan tentang silsilah Abraham. Lengkap di situ bagaimana Allah Abraham itu memanggil dia untuk datang kemana. Itulah kebenaran kitab kita, memiliki data yang valid. Maka Alkitab kita sulit untuk dibantah karena memiliki silsilah dasar sejarah yang benar. Baik Pak Wahyu, waktunya sudah habis. Silakan dari pihak Muslim untuk ditanggapi. Kagak dijawab, ini gua ngajak ngadu silsilah Al-Quran versus Markus ya. Gimana Markus. sih? Sini, gue jawab. Markus apa? Tadi bilang apa? Markus ya. Kelewat bukan nggak terjawab, kelewat. Nggak Ya, dijawab. apa? Ya, Markus nanti ya. Bu Uti. Ini Iya, sampai jam Sekarang berapa nih waktunya. teman-teman, sebentar. Sampai jam berapa nih? Udah malam sekali loh, di sini sudah hampir jam 00 ya. Sampai jam berapa nih? Ya tolong dibatasi ya. Disepakati dulu, silakan disepakati dulu sekali putaran lagi atau berapa kali putaran lagi? Ya, dua kali aja lah, habis itu kita tutup ya. Ya ini kita jawab closing dah gitu aja lah ya. Oke, Ya. silakan bagi yang Oke, Muslim. Gurunda, akuk dulu, Gurunda. Silakan Dek. Oh siap. Nah di sini Bu Uti mencoba bertakia Korintus lagi menyatakan bahwa Ayub itu tidak dipuji-puji seperti Nabi Muhammad. Tertulisnya dipuji kok, aku akan memuji kamu. Tuhan Israel langsung yang muji. Yesus nggak pernah digituin sama Tuhan Israel. Macem-macem aja ya sama Ayub ini. Udah, Ayub dipuji, tapi nggak jadi Tuhan. Ya gitu, Nabi Muhammad juga dipuji sama Tuhan, tapi nggak jadi Tuhan. Kelar perkara. Tapi Paulus, ini kita kembali ke Paulus. Saya suka banget saya dengan Paulus ini. Paulus ini dia itu minta dipuji. Aku mau share screen. Saya pause dulu. Ya, sip, thank you. Silakan. Paulus itu karena nggak ada yang muji seperti Nabi Muhammad dipuji tetangganya, dia minta dipuji. Masih nggak percaya aja. Ini loh 2 Korintus 11 nomor 7. Mau dikemanain ini 2 Korintus 12 nomor 11 salah. Sebenarnya aku harus kamu puji gitu dibilangnya. Sebenarnya aku harus kamu puji. Coba mau diputar gimana lagi lidahnya Bu Uti untuk menyelamatkan Allah Paulus ini. Ayo, mau gimana ayo? Minta dipuji dia. Padahal dia tuh jelas-jelas bapak loh. Terus sekarang soal Lukas 15 lagi. Tidak ada tertulis pendidik, penginjil. Dibilang pendidik, penginjil. Terima Buka aja. aja. Papa itu cuma jangan dipotong. Bu Uti, amat. Bu Uti jangan dipotong. Jangan dipotong. Silakan Waktu Bang saya Karis. pause lagi. Jangan dipotong. Udah jelas-jelas bapak itu 1 Korintus 8 nomor 6. Hanya ada satu bapak dan bapak itu adalah Allah Bapak Paulus ini. Itu disembah. Kalau nggak disembah nanti nggak selamat. Allah Bapak loh Paulus ini. Firman menjadi manusia, Yesus namanya. Bapak menjadi manusia, Paulus namanya. Paulus dan Yesus adalah satu. Yohanes 10 nomor 30. Itu kenyataannya. Jadi sekali lagi gue tidak merendahkan, tapi gue meninggikan setinggi-tingginya. Karena dosa adalah maut, keselamatan dari mulut, dan juga upah adalah keuntungan. Upah mati adalah keuntungan. Itu datanya dari Paulus yang Bapak ini. Siapa lagi yang berani mengkutuk hukum Torah selain Paulus? Siapa lagi coba? Maka dari itu Paulus itu udah Bapak, udah terima aja kenyataannya lah. Ini bantah-bantah mulu. Kita lanjut lagi sekarang. Berikutnya itu soal Allah nggak punya bukti katanya. Pause dulu Ikhwah, pause dulu. Aku mau buktiin. Oke. Kita ke YouTube dulu sebentar. Kita ke YouTube dulu. Kita akan buktikan. Surah apa ya yang dua laut itu ya? Nah ini, coba surah apa Ikhwah? Tolong dong dibantu. Kita main bukti ya. 2 laut terbelah. Ini kita lihat. Gimana Dek? Surah apa ya Gurunda? Yang 2 laut terbelah itu ya? Di Al-Quran maksudnya. Ya di Al-Quran. Ya, di Al-Quran. Coba kita lihat di Al-Furqan ayat 53 kalau nggak salah. Iya benar itu Al-Furqan ayat 53. Benar Gurunda. Mumtaz.
Al-Furqan 53. Nah ini ya. Sini. Semua kekristenan satu Indonesia, lihat sini. Perhatikan sini. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar dan yang lainnya sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding batas yang tidak tembus. Nih gua selamat datengin loh. Sini. 1 menit. Ya, sip. Nih, seawater, fresh water ini ketemu, yang asin dan air segar ketemu ini, jedar, selamat datang di kebenaran, my bre. Ini bukti. Ada Yesus mujizatnya kayak gini ada. Itu kumpulin 3 Tuhan lu, Roh Kudus, Yesus sama Bapa, sini buktinya sini. Gua tunggu sini. Nih, ya. Nih. Tuh separate body dibilang. Air segar dan asin, ini bukti Al-Furqan 53, baru 1, masih banyak lagi yang lain. Cuma gue 1 dulu. Seneng banget gua. Nah, tadi soal Targum Jonathan terakhir ya. Terakhir nih. Targum Jonathan. Tunggu situ loh. Nah, kita ke Targum Jonathan dulu. Tungguin bentar, ini datanya belum kebuka. Oke. Bentar dulu. Ini loading euy, berat. Aduh, ya Allah bantu. Lah, kenapa ini? Kok balik lagi? Habis Kores. Bentar, dikit. Satu lagi aja, tanggung. Supaya ngejawab. Kan soalnya tadi Targum Jonathan ditanyain terus tuh. Nah ini kita buktiin aja langsung dari Yahudinya lah. Tanpa bertele-tele dan tendeng aling-aling. Mana? Yahudi keluarlah kamu. Nih, Rabbi Jonathan Ben Uziel ya. Perhatikan nih. 30 of them were said to be worthy to enjoy the divine presence as Moses did. Jonathan punya Sekinah, punya Roh Kudus di dalamnya, sehingga dia bisa menjelaskan apa yang ada dalam Torah, dan ini dibenarkan dalam Al-Quran, yang dimana Abraham itu dibakar. Kalau yang 3 orang yang lu bilang itu beda ceritanya, bukan Nimrod dia yang bakar. Lu tuh aki aku itu semua kerjaannya. Bang Kores, saya rasa cukup ya. Ya, sip, thank you. Sebelum dilanjutkan oleh Bang Juma, saya ingin mengingatkan di sini kepada kedua narasumber, ketika ada yang satu berbicara, nanti jangan ada yang menyela ataupun memotong pembicaraan. Baik, silakan Bang Juma. Ya, jadi terbukti ya bahwa orang yang menyalahkan Al-Quran dengan menggunakan buku terjemah adalah orang yang tidak berilmu sama sekali, kosong melompong. Ternyata dia nggak bisa membaca Ibrani. Oleh karena itulah tidak pantas kemudian orang kayak begini diperhadapkan dengan Al-Quran, karena hanya akan ada penolakan. Jadi gini, Kejadian 12 nomor 2 sampai nomor 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Siapa yang mengutuk Abraham dengan menolak Ismail sebagai anaknya? Kristen. Lalu Kejadian 15 nomor 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar dan berfirman, coba lihat di langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman Allah kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Siapa yang menggenapi ini? Ismail. Kejadian 17 nomor 6. Aku akan membuat engkau berenang cuci yang sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Siapa yang menggenapi ini? Ismail. Kejadian 17 nomor 16, aku akan memberkati, dan daripadanya aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga menjadi ibu bangsa-bangsa, raja bangsa-bangsa, dan akan lahir padanya. Ini dikatakan kepada Sarai, tetapi yang menggenapi kemudian adalah Ismail. Lalu kemudian Kejadian 17 nomor 20, tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Tuhan mendengarkan permintaan Abraham. Iya, Ismail akan kuberkati. Dia diberkati. Jadi bukan keledai liar. Tuduhan Anda itu sekali lagi, Anda tidak bisa membaca kitabnya Nabi Musa. Anda mengatakan, kami punya kitab, masih ada sama saya. Iya, sebagai apa? Cenderamata aja, sebagai penghias rumah, bukan sebagai kitab yang Anda cintai. Kalau Anda cinta terhadap kitab Anda tentu bisa membacanya dalam bahasa aslinya. Layaknya saya, cinta kepada Al-Quran, saya bisa membaca kitab Al-Quran. Anda cuma umat terjemahan. Kejadian 18 nomor 18, bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar, serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Siapa yang menggenapi? Ismail.
Ishak cuma di Yerusalem sana ngamuk-ngamuk kepada Palestina. Kejadian 21 nomor 13. Tetapi keturunan dari hambamu ini juga akan kubuat menjadi satu bangsa karena dia adalah anakmu, anaknya Ibrahim, bukan kelai liar. Jadi kalian itu pengutuk Abraham. Makanya Al-Quran mengatakan summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka orang kafir itu buta. Coba kita tes. 1 tambah 1 tambah 1. Kalian jawab berapa? 1. Kalian buta. Kalian umat buta. Kalian umat yang dikutuk oleh Allah. Ya, karena kalian tidak mau melembutkan hati. Ya, Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah, kalian menyembah kepada Yesus. Sekali lagi kembali kepada apa yang menjadi tema kita. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang Yesus juga sembah kepadanya. Yesus meminta sambil keluar air matanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik, Bang Jemaah, selesai. Masya Allah. Baik, saya rasa kita closing statement ya. Closing statement ya. Ya, closing Karena statement. mengingat Jadi waktu juga. saya menutup aja ya. Jadi Baik. Sebentar, bikin 6 menit ya. Ya, jawab dulu baru closing. Iya, dong, Bang. jawab dulu dong. dulu baru closing. ini Iya kan iya menjawab. iya benar. Mod Bang. ini aku usul. Jadi mereka mau kekristenan jawab dulu, baru mereka langsung closing dilanjut. Oh, Ya. begitu. Oke, Nah, siap, gitu. siap, Kalau gitu siap, adil. siap. Heeh. Oke. Ya enggak, kita Oke. kan pembuka, closingnya situ dulu dong nanti baru kita closing. Kan kita udah Bisa. pembuka tadi. Nggak bisa, itu udah dikasih enak tuh Kenapa Panji. nggak bisa? Ya harus begitu. Mohon maaf. Oke. Closing pembukaan tadi sudah, closing tetap kita 1 2 1 2 1 2 gitu aja, Pak. Oke, Udah, atur Nah, aja jadi saya silakan silakan. ulang ya. Baik. Udah. silakan. Begini saja, saya selaku moderator saya ambil alih. Jadi untuk sesi ini untuk pihak Kristen untuk menanggapi, kemudian nanti dilanjutkan tanggapan dari pihak Muslim. Nah, kemudian langsung ditutup closing statement Kalau- dari pihak Bang. Muslim terlebih dahulu karena tadi Bang, kan kalau ya. pihak Muslim nanggapi lagi, kita nanggapi lagi. Kan ini udah terakhir Iya. kita jawab. Nah itu Iya. dia makanya itu yang paling enak itu siapa namanya? Kalian itu udah beres nanggapin langsung closing. Ya nanti kalian Iya. buka termin baru terakhir. Enggak akan serius enggak akan. Yang enggak lah, udah Tadi biasa opening itu. kan kita sudah, ya kembali closing. Silahkan Anda dulu, baru kita closing. Kan gitu gantian penutup yang silahkan. Karena sekarang gini, Buti ya, Buti nanggapi habis ini. Sahabat diatur. Silahkan closing dari pihak Bang Zuma sama Bang Kores nih. Ya, Nggak, jadi gini Pak, hitungannya mohon maaf Buti, kalau misalkan seperti itu nanti nggak sama nanti pembagiannya karena kan dimulai dari ini Buatnya tadi apa kan, hilang ya? dimulai dari Ya udah, dari closingnya nanti Bang Kores dulu, baru Bu Uti. Iya, Bang closingnya Zuma, mereka terakhir dulu, baru saya. Kan gitu aja, disilang saya aja. jawab dulu ya. Udah saya mau jawab dulu. Jadi gini ya Pak Juma, sudah dikasih tahu Al-Quran sendiri mengambil-ngambil, mencatut-catut gitu kan, mencatut-catut ya, bahkan meminta, mereferensi, mencomot-comot bahwa bukti-bukti yang tertulis di dalam Al-Quran itu ada di kitab kami. Jadi Anda itu adalah naif sekali atau boleh saya katakan bodoh jumpalitan ketika Anda menyalah-nyalahkan kitab kami gitu kan. Karena apalah Al-Quran sendiri memakai-makai kitab kami gitu. Lalu tadi Pak Juma meminta mana sih buktinya bahwa banyak yang diambil-ambil ayat-ayat yang diambil-ambil. Oh banyak sekali Pak. Ya saya mau cerita ya. Di dalam Ali Imran 3 itu juga diambil dari The James the Lesser gitu kan, The Proto Evangelion James the Lesser tentang Maryam yang bapaknya Imran itu, Yesus yang Imran itu ya. Lalu di dalam Alkitab ya, hampir semua orang-orang kalau membaca Al-Quran mereka akan takjub gitu kan, seolah-olah gitu kan, kayaknya wah banget. Tetapi kami yang sudah membaca Alkitab, kami tahu itu hampir berapa persen itu boleh nyadur dari tempat kami, dan itu sudah ada pengesahan dari kitab Anda sendiri. Allah sendiri bilang bukti-buktinya ada kitab terdahulu. Nah kalau yang Pak Imanes mungkin bisa di post dulu. Kalau Pak Imanes sebentar Bu Uti. Di post dulu Bu Pak Manis. Sebentar Bu Uti, tadi saya ada menangkap ada kata mengatakan bodoh segala macam. Saya mohon di sini tidak diperkenankan untuk menggunakan kata seperti itu, apalagi sampai menyerang personal gitu. Silakan Bu Uti dilanjutkan. Ya jadi ya. Tadi kita dibilang nyuri. Iya tadi maling banyak. juga Kamu tadi. ingetnya orang lain ya ke kita ya. Nggak nyerang pribadi itu, bedain dong. Buka aja tadi. Udah biar nggak usah lewat aja itu ya. Jadi ini saya mau bacakan ya. Contoh salah satu ya. Imraul Kais juga menulis puisi yang
yang termasuk mualakat di Ka'bah yang merupakan syair Arab purba yang sangat ekspresif sebelum Muhammad. Di antara syair-syair yang tidak termasuk dalam mualakat terdapat 4 ayat yang disimpan dan disisipkan oleh Muhammad ke dalam Al-Quran. Al-Qamar 54 ayat 1, 29, 31, dan 46. Pada waktu mendengar surat itu dibacakan kuat-kuat, Putri Imraul Kais segera mengenali bahwa surat tersebut adalah syair ayahnya dan bertanya-tanya bagaimana ayat-ayat ayahnya tersebut menjadi bagian dari buku wahyu ilahi yang juga tersimpan dalam pelempengan buku sorga gitu ya. Ini salah satu dari banyak-banyak sekali ayat-ayat yang disadur ke dalam Al-Quran, dan justru kalian nggak bisa elak karena Al-Quran sendiri mengatakan buktinya ada kitab terdahulu. Pertanyaan saya, kalau kitab terdahulu itu tidak ada, bagaimana Anda membuktikan bahwa ini betul wahyu Allah? Nggak ada yang bisa buktikan satu pun, bahkan satu perkataan pun bahwa tokoh-tokoh yang ada di dalam Al-Quran itu benar adanya, ya pernah ada, nggak pernah ada yang bisa buktikan. Lalu tadi Kores memakai ayat Ayub ayat 40 itu ya. Kores, saya mau bilang kamu baca deh itu Tuhan menentang Ayub dan menjanjikan, bukan memang dia mau memuji-muji, maaf ya, itu hanya menantang Ayub untuk dia lebih lagi bersemangat, itu maksudnya ya. Jadi kamu ngawur-ngawur juga, kamu nggak bacakan ya. Lalu kamu mengatakan bahwa bukti bahwa Al-Quran itu betul, bahwa karena adanya langit air yang terpisah, air tawar dengan air asin. Oh maaf bro, ya itu pun boleh ngambil semuanya di tempat kami gitu kan. Semuanya ada itu di tempat kami ya. Saya sudah debatkan ini dengan Pak Wanwi. Semuanya ya, bukti-bukti yang alam kata kalian itu, bahwa pertama-tama ada Big Bang segala, semua itu sudah tertulis di tempat kami. Jadi jangan sok-sokan ya. Karena di tempat kamu sendiri sudah mengatakan boleh ngambil dari tempat kami. Pertanyaannya, kalau nggak ngambil itu jadi nggak sih Al-Quran gitu kan? Nah sekarang kamu mengatakan lagi ya Ismail itu gitu kan? Ismail itu kata Pak Juma kaya raya, Ismail itu keren gitu kan? Dia diberkati. Memang iya diberkati, tetapi bukan dari dialah keturunan, bukan dari dialah datang penyelamatan besar-besaran, penebus dosa itu bukan dari keturunan Ismail. Bahkan dikatakan Ismail itu akan menjadi seperti kuda liar. Anda mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu mereka nggak diberkati gitu kan, yang mengutuk Abraham tidak diberkati. Al-Quran juga mengatakan orang kafir itu tidak diberi rezeki, tetapi maaf ya, yang diberi rezeki faktanya adalah Anda bisa lihat sendiri mana yang negaranya centang perenang, kering kerontang, dengan mana negara yang diberkati gitu kan. Israel itu beda banget dengan yang Sudan segala macam yang kalian punya itu ya. Jadi artinya firmanmu itu nggak benar ya, ketika Allah mengutuk bangsa Yahudi ya, dan mengatakan bahwa Yahudi itu nggak diberkati, nggak diberi rezeki gitu kan. Nah lalu di dalam Yehezkiel 48 itu tadi ya, yang soal air tawar, air dingin itu sudah ada ya. Maaf, Kak, boleh ngambil semuanya, saya bilang boleh ngambil. Nah satu lagi saya mau kasih tahu kesalahan Alkitab tentang Abraham ya. Jadi kamu ngawur semua ya. Ketika Abraham mengatakan, oh ya Allah, seandainya Ismail boleh engkau perkenankan di hadapanmu. Lalu ini mengatakan ya, lalu ini kok sampai 6 menit Ibu ini. Abraham mengatakan, oh tidak ya, tidak, bukan Ismail yang merupakan anak perjanjian, bukan Ismail, tetapi adalah Ishak. Itu dia ya, sudah ada di dalam Alkitab ya. Di dalam Al-Quran, sebentar, Al-Quran mengatakan bahwa Abraham itu mempunyai 2 orang putra ya, tetapi masalahnya Alkitab yang jelas mengatakan ya bukan dua, tetapi anaknya Abraham itu ada lagi yang lain ya. Dari Ketura. Lalu dia bukan punya 2 istri, tetapi 3 ya. Dia tidak membesarkan keturunannya itu di lembah Mekah, tetapi dia itu ya namanya sampai yang disebut sebagai namanya dalam bahasa Arab sampai pada hari ini yaitu El Kalul, yang berarti sahabat Allah ya. Lalu dikatakan bahwa diceritakan bahwa kampung halamannya itu ada di Kasdim, bukan di Mekah. Lalu dia mengembara di negeri Haran, bukan di negeri Haran, bukan di Arab gitu kan. Dari sini aja udah ketahuan kabar burung gitu kan. Kabar burung gitu kan. Kenapa? Ya karena salah. Sejarah, bahkan Al-Quran mengatakan sejarah Taha 120 ya kan, bahwa sejarah itu adalah kebenaran kata Al-Quran ya, dan kami telah iringkan ya semua nabi-nabi, rasul-rasul itu di dalam sejarah, dan sejarah itulah kebenaran. Nah kalau Al-Quran sudah mengatakan sejarah adalah kebenaran, jangan pernah kamu menyalah-nyalahkan sejarah yang dikutip-kutip di dalam kitab kami. Justru kalau nggak ada kitab kami, nggak jadi itu agamamu, nggak bisa dibuktikan. Kalau cuma mengaku wahyu, saya juga bisa mengaku wahyu ya. Tetapi yang jelas
jelas adalah semuanya berdasarkan pembuktian dan Allahmu sendiri sudah mengatakan pembuktiannya ada di kitab kami. Taha 120 mengatakan ini ya, dan kami iringkan ya. Sebentar, Habis, 20. Baik, Bu Uti. Cara waktunya itu sudah adalah habis. kebenaran, ya nggak bisa kamu Oke, ini. Bu Uti, Ya. Bu Uti, waktunya sudah habis. Sekarang ke pihak Muslim. Aku. Jadi ini pihak Ya. Muslim Kita ikutin yang diinginkan Pak Wahyu Ilahi aja. Kita closing ikutin. statement berarti. Iya, Closing berarti statement. ini kan Buti, terus aku, terus nanti Wahyu Ilahi, terus nanti Gurunda. Oke? 2 menit, Kita 2 menit closing. ya. Silang, Dua silang menit ya. bang ini ya. Bang Ya, silang. Ya, Bu Uti, Iya, Pak iya. Zuma, terakhir saya. Ya, Oh, iya. sip. Tapi 2 menit ya biar tidak terlalu Ini panjang kan tiga lah. Benar. Kalau terakhir Wahyu Ilahi berarti waktu Anda lebih banyak, Pak. Kasih aja nggak apa-apa. Kalau misalnya mau Gurunda terus Wahyu Ilahi, silahkan kasih aja nggak apa-apa. Habis itu kan situ punya waktu, kan udah tutup. Silakan ada mau berdiskusi, mau ngobrol silakan. Kan Iya, gitu. iya. Sip, aman. Betul, kan? Jadi abis ini kalau misalnya mau kayak gitu ya udah nggak apa-apa. Ini kan Buti udah, terus aku, terus Gurunda, terus Pak Wahyu terakhir. Aman. 2 menit sepakat ya, 2 menit ya. Enggak. Tadi samain kayak waktunya Buti tadi. Buti udah closing itu. Belum, Oh, saya gitu. cuma Oke, menjawab siap. tadi kok. Silakan. Belum closing saya. Iya, Tadi 6 menit, Bu Uti. Iya, masa kita 2 menit ya? Tadi Bu Uti 6 menit. Tiga aja lah. Lah, Tiga aja. gimana sih? Oke. Tadi Bu Uti 6 menit. Saya kan nggak ngambil Bang Zuma. Oh ya udah berarti. Oh gitu, oke. ya udah sip. Oke. Ya, oh Yunda. Oke, sip. Oke, kita ke belakangnya moderator Akhina Dedi, Ya. Ustadz Zina Dedi, kita 3-3 semua aja, sama Pak Wahyu juga. Oh, siap. Silakan. Oke, ya ini closing statement dari Kores. Thank you Bu Uti sudah membawakan segala bentuk syubhat dan juga berani-beraninya menentang apa yang tertulis gitu. Dimana Ayub dipuji dibilangnya malah menentang gitu. Waduh, ini Nah, anti baca Kristus aja sekali ini. konteksnya. Sebentar Bu Uti, jangan dipotong Bu Uti. Udah habis Bu Uti. waktunya. Kenapa sih? Gampang lanjut, banget emosi. Lanjut Bang Kores. Bu Uti jangan dipotong. Oke, siap. Bu Uti. Jadi gini ya, ini yang nggak diketahui kekristenan gitu. Agama yang lahir berikutnya itu pasti akan mengevaluasi agama yang datang pertama. Yahudi pertama datang. Terus kekristenan ngoreksi Yahudi nggak? Berapa kali tuh Yesus ngutuk-ngutukin Yahudi? Coba, diam jangan panas. Sekarang Islam datang lalu memberikan taburan apa yang kalian tuai, kok marah? Kok ngamuk? Kalian kalau nggak mau kita koreksi ya kalian jangan ngoreksi Yahudi. Intinya kan gitu aja. Gimana sih? Makanya kami ini penyempurna evaluator gitu. Makanya datang terakhir. Lu kalau pengen jadi evaluator seperti kami datangnya lebih terakhir lagi harusnya. Cuma kan kalian datang di tahun yang tidak penting ya. Tahun 1 itu nggak ada kejadian apa-apa di dunia. Turunnya di situ ya terima kenyataan yang ada udah. Gitu. Terus sekarang begini. Di dalam inskripsi itu dikatakan di Nubia, inskripsi Nubia. Ini Yahweh ini sudah dikenal duluan oleh orang Mesir gitu. Padahal di Keluaran 6 nomor 3 bilang, namamu baru aku beritahukan kepadamu Musa. Namaku Yahweh gitu. Ini Tuhan yang berbohong begini masa mau kita percaya cerita-cerita yang diberikan? Kan gitu intinya ya. Gitu loh. Ini Tuhan impor dari Mesir loh. Di Mesir ini dewa bulan dia. Aku mau share screen. Di post dulu Pak Menes. Kisah-kisah dari dewa bulan, kisah nabi-nabi dipelintir mau dipakai sebagai pembenaran gimana sih? Udah dulu ini masih teknis ya. Waduh kok lemot banget ini HP sekarang. Ya sambil menunggu data aku masuk, Ikhwan Fisabilillah aku live-nya di channel Triun Slayer News and Talk Show. Karena yang Triun Slayer Comment Center sudah syuhada. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan juga yang TikTok selamat menyaksikan, semoga manfaat. Ya, Slayer kamu di banned, kamu di take down. Enggak, ini Tritung ada yang ngehack. Channelnya masih ada ini. Masa Tritung yang ngehack punya kuasa apa Tritung ngehack kamu? Ya belum tahu temennya si Rudy Yohanes itu yang hacker itu. Siapa namanya ya? Lupa gua. Emang ada bisa begitu. Ada. Bentar ini aduh sinyal gua kenapa sih? Pitonah lo, Pitonah. Serius. Pitonah. Soalnya kalau misalnya nggak di ban Buti, kalau nggak misalnya di ban YouTube itu ada notifikasinya dan itu channelnya nggak bisa dimasuk sama sekali. Ini channelnya masuk, videonya nggak ada semua. Kalau bisa dipercepat
Bang Kores biar ini. Iya bentar ya. Aduh ini masih loading terus, aneh, bingung aku juga. Bentar ya, tunggu ya Ikhwan Fisabilillah. Aku keluar dulu dikit. Terus masuk lagi. Waktu masih saya pos. Alhamdulillah. Tunggu bentar. Ada. Sinyalnya kegangguan. Lah, saya putus ya. Oh, Widih, curang banget diputusin. enggak terputus ini. Tadi kalau sinyalnya kalau hilang dia terputus ini siaran udah dari 1 jam yang lalu terputus. Jadi saya enggak nge-relay. Tapi ini saya recording juga kok. Habis ini Oh saya bagus. Ya ini supaya dapat data-data langsung yang saya ini pasti. lagi. Nah ini udah keluar. Sekarang kita ya Google yang kukasihi, berikanlah data terbaikmu. Nah ini kita buka di sini ya. Perhatikan Waktu ya. berjalan setelah dimulai. Ya Lunar God. Nah gitu dia bilang. Kita shoot. Nah. Tada. Apa sih? Ini lihat tuh. Ketawa Lihat nggak tuh. jelas. Ini loh, lihat Dewa Bulan masa mau dipercaya cerita-ceritanya. Udah yang paling ayam benar tadi itu mana Allah. yang lu ambil Tuh. lah, ilah. Ya kan? Ya lihat tuh. Dewa Bulan loh. Dewa bulan nih yang pakai Dewa Bulan. Iya yang ini pakai loh. yang Ya, pakai ya. simbol bulan Sebentar. itu di tempat Jangan kamu. bentar, Kami nggak ada simbol bulan. Ada. Kok marah-marah? Pakai simbol bulan Ini- bintang itu Ini kamu. Paulus ini dulunya Dewa Ya, Bulan. jadi kalau gitu yang Jangan bulan itu marah. Ini data. Sebentar, Masa marahnya ke data aku aja, jangan ke aku. Iya, Udah. yang pakai simbol itu kan kamu, bukan Sebentar. kami. Gimana Enggak, sih yang kamu? namanya Dewa Bulan kan Terus. ya ini bukan Pak kami. Imanes di post dulu Pak Imanes. Itu yang Sebentar, pakai Dewa bulan saya kamu. Kenapa panas Saya ambil Buti? alih ya. Saya ambil alih. Tolong Buti, ini waktunya Kan Bang udah mau Kores, jadi selesai, jangan Pak. dipotong Saya udah mau dulu. keluar ini. Iya, Ya, tapi kan jangan Udah mau dipotong selesai dulu, bukan kan berarti belum nggak ngehargain selesai. yang pihak Muslim closing Ya, statement. udah saya kok. keluar aja ya. Udah itu. Loh, Saya kok masih keluar saya masih ada closing nggak? Masih ada closingnya nggak? Kok nggak ngehargain sih? Aku dong Bu. Oh iya, Aku tunggu dia Pak ajak, Wahyu ya. aku Iya, tinggal. iya. Libat, Tapi sih, ini nih pakai Dewa Bulan, Pak. Yang Jangan Jumat terakhir aku. Pak kan Wahyu begitu bilang loh. Pak Wahyu yang pakai simbol Oke, itu oke, yang itu oke. siapa gitu ya Pak Wahyu. Ada. Udah Bu, jangan diganggu Bu. Panas. Udah ngantuk nih Bu, jangan diganggu. Biar Iya, biar udah, ya biar 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 Marahin kepanjangan. tuh, syukurin. Silakan Bang Kores. Bang Oke, Kores, aku silakan, lanjut biar ya. nggak kepanjangan. Coba, kalian membangga-banggakan cerita dari Dewa Bulan? Silahkan. Tapi jangan dijual kepada kami, agama evaluator dari Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, ini agama indah banget. Gitu, selalu di backup oleh data gitu kan. Ini Dewa Bulan mau dibangga-banggain ceritanya. Itu kedua. Itu timingnya dong lama berikutnya? banget. Udah jalan, Bu. Tenang aja, Bu. ya udah. Nah sekarang Proto Evangelion James ngambil dari syair. Ini apa? Ini tuh mau mendandingi ini mungkin ya. Bu Uti tuh mau mendandingi kesaksian Santo Agustinus ya? Gitu ya maksudnya ya? Nih kesaksian Santo Agustinus nih. Soalnya kan yang kita tahu yang ngambil literasi dari punyanya Plato dan Helenistik dan juga pagan-pagan Romawi Yunani di tahun 1 sana itu kan yang kita tahu kan kekristenan ya. Seperti yang diakui oleh Santo Agustinus gitu. Nah, biasa aja. Kenapa sih? Ini lihat, ini adalah pengakuan dari Santo Agustinus, bisa kita lihat di sini ya. Santo Agustinus. Lanjut Bang Kores, lanjut. Iya, iya. Kalau kita lihat di, nah ini ya, woi lihat Santo Agustinus ini kurang soleh apa coba ini? Ini hamba Tuhannya kurang apa coba dia ini? Dan ini di abstraksinya bisa kita lihat ya. Dia ini adalah, ini baca aja di sini. Dia ini adalah orang yang dihormati di zamannya. Itu dia itu di abad keempat yaitu Santo Agustinus. Perhatikan apa yang dikatakan Santo Agustinus di halaman 165. Perhatikan. Habis Kores. 3 menit. Aduh, sayang banget. Udah dikit lagi nih. Ntar. Nggak bisa gitu, enak aja. Dikit lagi. Weh, ini kan Waktu saya kebenaran boleh bukan bohong. dikasih Ah. 1 menit. Itu kan curangnya kelihatan Pak banget. Aku Imanes tadi nggak dikasih waktunya 1 menit. masih. Enggak, Oke. ini Gurunda mau ngasih aku 1 menit ya. Bentar Gunda. Nih Iya, lihat nih. jadi saya tinggal 2 menit ya, nanti. Kores ya. Nanti Ya. nanti udah cuma 2 menit. Ya. Siap. Nah, ini perhatiin sini Buti. Sini. Certain books of the Platonists translated from Greek into Latin and therein I read not indeed the very words but the very same purpose enforced by many different reasons. Tidak hanya kata-katanya tapi juga maknanya juga sangat sama. That in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Yohanes 1 nomor 1 itu ngutip punyanya Plato dan juga Helenistik. Benar.
selamat datang di kebenaran. Ini yang menyembah Yesus aja ngaku. Apakah yang ngomong soal syair sama soal proto evangelium James itu sesoleh ini nggak yang ngomong pengakuannya? Hayo, ngaku hayo. Masa mau dibandingin sama Santo Agustinus gitu? Makanya kalian tuh kalau misalnya ingin memberikan sebuah counter kepada Islam, harus setara gitu sumbernya. Kalau nggak setara ya kena libas lah. Bubuk dong. Gitu loh. Tuhan impor dari Mesir mau diadu dengan Allah. Mohon maaf, Kores. Siap, thank you kalau begitu. Semoga manfaat apa yang aku berikan. Aku mengasihi Bu Uti dan juga Wahyu Ilahi. Lanjut. Gurunda, syukran kasiran Mas Kuro. Baik, saya 2 menit. Waktunya sudah habis. Oke. Ya, gimana? Ini siapa nih? Giliran siapa? Saya Bang. Oke, saya kasih waktu 2 menit ya. Siap. Silakan. Saya start. Oke, jadi ketika Al-Quran bercerita tentang Taurat, bercerita tentang Injil, dan itu dikatakan adalah kitabnya Kristen. Kenapa Bang? Silakan. Dan itu dikatakan kitabnya Kristen, bahwa dikatakan di situ kami iringi jejak-jejak nabi-nabi Israel dengan Isa putra Maryam. Silakan. Artinya bahwa, loh gimana ini? Suara saya nggak kedengaran ya Bang? Bagus, lanjut Bang. Bagus kok. Kayaknya Ahi Dedi delay kayaknya. Oke. Ketika Anda mengakui bahwa Taurat dan Injil yang disebutkan Al-Quran itu adalah kitab Anda, berarti Anda secara langsung telah mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa Anda mengatakan bahwa Al-Quran yang menceritakan Taurat dan Injil adalah kitab Anda? Kalau Anda mengimani itu, berarti Anda telah mengatakan secara tidak langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang benar. Karena Anda membenarkan tentang Taurat dan Injil yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Nah, saya ajarkan kepada Anda, Taurat dan Injil yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan kitab Anda. Kitab Anda itu diceritakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Wailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah. Itu kitab Anda yang ditulis dengan tangan manusia lalu dikatakan itu dari Allah. Kalau yang dikatakan Taurat dan Injil yang diberikan kepada Musa, yang diberikan kepada Isa, kecuali Anda mengaminkan bahwa Isa adalah Yesus. Kalau tidak, jangan Anda merasa percaya diri, pede bahwa kitab Anda telah diceritakan Al-Quran sebagai kitab yang menerangi, kitab yang ada petunjuk di dalamnya. Anda menolak Allah. Tetapi ketika Allah menceritakan tentang Injil adalah penerang, Injil adalah pengajaran, Injil adalah petunjuk, Anda mengamini itu. Berarti Anda ini orang bingung. Sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kaum Kristen adalah orang yang tuli, bisu, dan buta sehingga mereka tidak bisa membedakan kebenaran dan kesalahan. Demikian. Oke. Ting waktu Bang. Ya, terima kasih. Silakan dengan Bang Slayer, dengan Bang Zuma. Jadi jelas sekali ya bahwa Bang Zuma tidak mampu menjawab dengan kitabnya, selalu mengambil kitab Taurat kita ya. Di situ jelas sekali sejak awal saya katakan Anda tidak akan mampu, kitab Anda tidak akan mampu karena dasar dari iman ya, keyakinan samawi itu adalah dasarnya hukum Taurat. Ya, kami jelas dari hukum Taurat menceritakan tentang apa saja, nubuatannya tentang apa saja itu selalu tergenapi karena itu perjalanan sejarah bangsa itu. Ya. Yang kedua, bahwa Tuhannya umat muslim bukan Tuhan semesta alam pencipta langit dan bumi, karena Tuhan semesta alam pencipta langit dan bumi sudah ada ribuan tahun sebelum Quran ada. Tertulis di dalam GS 27 ayat 91 bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan negeri Mekah. Tertulis juga di GS 106 bahwa mereka hendaknya hanya menyembah Tuhan pemilik rumah Ka'bah itu. Ka'bah itu terbuat kapan? Masanya kapan? Tidak jelas. Ya, dan tidak ada bukti membuktikan bahwa Abraham membangun Ka'bah. Historical sudah membuktikan, kitab terdahulu sudah membuktikan. Berbicara tentang kanonisasi atau kitab-kitab yang dikatakan tadi dikutip oleh Triun Seller.
ya bahwa kita dianggap mengimani Dewa Bulan itu adalah kitab apokrif. Kenapa saya katakan itu? Karena yang Anda sajikan itu jauh masanya dengan sejarah kami, bangsa kami. Targum Yonatan ini tertulis abad keberapa itu bisa dilacak, bisa diketahui. Sedangkan kami menulis itu abad pertama di mana Kristus itu lahir. Bahkan Paulus sendiri lahir tahun kelima setelah kelahiran Yesus Kristus. Oleh karena itu saksi sejarah membuktikan keberadaan kitab kami berdasarkan kitab sinopsis. Arti sinopsis itu apa? Yaitu dilihat, didengar, dan disaksikan. Oleh karena itu kitab kami tidak bisa sembarangan orang bisa menyangkal karena ada buktinya. Oleh karena itu saudara, belajarlah pada kitab yang benar. Ya, kalau Anda mengimani bahwa Anda itu mengikuti ajaran Abraham, maka sembahlah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang menubuatkan Sang Mesias itu seperti tertulis di dalam Yesaya 9 ayat 5 dan digenapi juga di dalam Matius 2 dan seterusnya. Disitulah saudaraku yang terkasih bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang roh dan berbeda dengan Allah yang Anda sembah, karena Allah yang Anda sembah adalah zat, tidak sesuai apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Di dalam Al-Maidah jelas juga dikatakan di situ ada kebenaran. Kalau di dalam Taurat ada kebenaran, tentunya Anda harus mengikuti apa yang tertulis di dalam Taurat dan obat-obatan hukum Taurat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Itu tadi sudah kita dengarkan ya dari kedua narasumber dari apa yang sudah dipaparkan. Tapi intinya di sini kita hanya berdiskusi dan untuk mencari edukasi, kemudian menyampaikan sebuah kebenaran kepada Ikhwan Fillah yang ada di luar sana. Baik apapun itu yang kita sampaikan, kita serahkan sepenuhnya kepada Ikhwan Fillah yang ada di luar sana. Kemudian yang terakhir, saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru. Ya, saya mengakui bahwa saya sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah dan dosa. Sedangkan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini, diskusi pada malam ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kebaikan dan kebenaran kepada orang-orang yang ada di luar sana. Baik, sekian dari saya. Saya mengucapkan terima kasih teman-teman Bang Zuma, Bang Triun, teman-teman ya, semua. Termut ya. Ya, baik, saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersalaman di atas udara. Oke, ya, Bang, sorry, termute, betul. Makasih ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih. Uti Watimena, mohon maaf kalau ada salah-salah katanya, kita cuma dialog aja. Iya, kalau udah kayak gini mah santai lagi aja lah. Ya. Kita tetap satu Indonesia, Indonesia akan jaya di kemudian hari. Menjadi singa Asia. Itu juga karena ada bantuan dari Amin. Selamat istirahat, Buti dan juga Brethren Wahyu. Ya, Ikhwan Fisabilillah, selamat itu Wahyu. Karena kalau misalnya soal zat-zat gitu, aduh, kita bawain biblos Arabiknya itu isinya tumpah-tumpah zat semua itu. Sebentar. Ya, perjanjian lama juga, Dek. Terjemahan lama itu penuh dengan terjemahan lama juga ada itu, ada 4 zat pakai zat itu. 1 Timotius 6 nomor 16. Malah yang roh yang enggak ada itu secara Yunaninya guru. Rasul 17:9. Bang Akhir Dedi. Bang Jema, kita pastikan dulu, mungkin takutnya masih ada yang live gitu kan. Saya sendiri masih live. Bisa Nggak apa-apa. Iya. Karena ada beberapa hal yang harus diluruskan dulu, sahabat-sahabat. Oh gitu ya. Silakan. Lanjut. Termasuk pernyataan dia yang mengatakan bahwa Taurat itu adalah dasar agama samawi. Itu betul. Karena Al-Quran juga menerangkan tentang Taurat. Bahwa Allah mengatakan tidak satupun nabi yang diutus kepada umat manusia melainkan mengajarkan kepada mereka untuk menyampaikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Benar ya, sahabat-sahabat ya? Sahih, Guru dah. Iya. Nah, sekarang perjanjian lama. Apakah itu adalah Taurat? Bukan. Perjanjian baru, apakah itu adalah Injil? Bukan. Jadi mereka menggunakan perjanjian lama dan perjanjian baru untuk kemudian menilai Al-Quran. Sesuatu yang sangat keliru. Lalu kemudian dikatakan, Tuhan Islam itu bukan Tuhan
alam semesta. Sementara kita senantiasa diseru. Pak Ya. Wahyu Ilahi sudah keluar ya? Saya keluar ya teman-teman ya. Ya Bu, Ya, dadah. makasih Bu. Ya. Kita selalu diseru. Ya, saya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Berarti yang kita puji siapa? Tuhan semesta alam. Siapa dia? Dialah Allah yang mengutus para nabi. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa Al-Quran bercerita tentang Taurat, tentang Injil, berarti dia mengiyakan Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalau dia mengiyakan Al-Quran itu kalamullah, berarti dia mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Dengan demikian mereka mengakui kenabian Nabi Isa alaihissalam. Kenapa bisa demikian? Al-Quran menerangkan seperti apa yang diurai oleh Bu Uti yang dituduhkan. Wa kafaina ala atharihim bi Isa bin Maryam. Ya, itu jelas. Musaddiqan lima baina yadai minat Taurah wa atainahul Injil fihi hudaw wa nura. Wa musaddiqan lima baina yadai minat Taurah wa huda wa mau'idatan lil muttaqin. Berarti dia mengimani. Kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam. Berarti dia mengimani Isa putra Maryam itu adalah Yesus. Membenarkan kitab yang ada sebelumnya yaitu Torah. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil. Sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu kitab Torah dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti beliau ini, mereka ini mengimani Al-Quran, mengimani Allah, tetapi summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Mereka tidak mengetahui bahwa yang mereka katakan Tuhan dialah Allah. Mereka tidak mengetahui bahwa yang mereka anggap Tuhan datang dalam nusul menjadi manusia yang dinubuatkan dialah Nabi Isa alaihissalam. Dia nggak paham itu, nggak ngerti mereka karena mereka buta. Ya, saya kira begitu para sahabat. Jadi Ibu Uti sama sekali tidak pernah membawa dalil-dalil Al-Quran selain hanya menghujat dan hanya memaki Al-Quran. Itu yang kita tangkap malam hari ini, ya. Bahwa mereka sama sekali tidak memberikan data. Kalau dikatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Tuhan negeri Mekah, mereka mereka tidak ngerti gitu loh. Kalau di dalam pengajaran Bani Israel, Tuhan itu disebut dengan Tuhan Israel. Artinya apa? Kalau kita meminjam daripada istilah mereka atau pemahaman mereka tentang Allah, berarti Tuhannya mereka hanya Tuhan di wilayah Israel. Kan begitu? Iya kan kawan-kawan? Oh iya Gurunda. Ruangan 19 itu nomor 3. Iya betul. Jadi saya kira jelas sahabat-sahabat, ya kehadiran kita pada malam hari ini, ya itu sangat-sangat membanggakan karena kita mampu kemudian mengurai apa yang mereka tuduhkan. Tadi Al-Quran dibilang dongeng dan seterusnya, tapi kita tidak sama sekali menerima dan melihat bagaimana kemudian dua narasumber dari Kristen ini menunjukkan bukti akurat bahwa Rasulullah dan juga sahabat itu mengutip dari kitab atau mereka kemudian menyalin atau menyadur dari kitab-kitab terdahulu. Itu hanya tuduhan-tuduhan. Katakan Al-Quran menyadur dan mencontek tapi keliru menyebutkan silsilah dan seterusnya. Al-Quran bukan buku biografi. Al-Quran bukan buku yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan sehingga dia tampil seperti kitab-kitab buku-buku ya yang ada di dalam kantor-kantor sensus penduduk. Itu enggak seperti itu. Melainkan seperti kitab mereka itu wajar karena memang berdasarkan penyelidikan. Itu saya kira teman-teman mungkin ada tambahan dari Dinda Kores sebelum saya tutup. Silakan. Iya Gurunda, syukron waktunya. Jadi bisa kita lihat ya kesimpulan dari dialog kali ini itu Tritung memang karakternya begitu, Ikhwani Fillah. Mereka apa yang tertulisnya tambah-tambah sendiri gitu. Jelas-jelas Paulus itu bapak tok. Ini ada bapak penginjil, bapak pendidik gitu. Bawa Lukas 18, dalil dibawa. Nggak ada tertulis begitu sama sekali. Ayub dibawain tadi. Nonjok banget itu Ayub. Ayub dipuji langsung sama Tuhannya Israel. Dibilang bukan. Itu Tuhan Israel menentang Ayub. Gimana ceritanya? Tertulisnya memuji kok jadi menentang. Itu apa nggak ketar-ketir itu Roh Kudus ketika berbohong di depan halayak ramai seperti ini? Aduh, buti.
Wahyu ilahi juga sotoy banget. Targum Yonatan dibilang, oh itu mah cuma penjelasan yang datang baru kapan gitu. Lah, Biblos kalian itu adanya kapan? Biblos kalian adanya kapan? Baru ada abad 3. 300 tahun peradaban jalan. Baru nongol itu Biblos. Kayak mana ini ceritanya bisa begitu? Makanya nggak usah nuduhin sesuatu yang bakal nabok balik keimanannya kalian gitu loh. Nggak usah kesana lah. Sedih soalnya kalau sampai misalnya Muslim yang menjelaskan kenyataan tersebut kepada kalian, sakit itu serius. Karena kami bahasanya nggak akan menukasi, kami bahasanya ya objektif begini begitu loh. Kan enak kalau misalnya diajarkan di sekolah minggu gitu ya, anak-anak memang Biblos kita itu baru ada 300 tahun setelah Yesus naik. Nah, kalau kayak gitu kan dari kecil sudah terdidik dengan kenyataan yang ada. Kalau Muslim yang ngasih tahu gimana yang terjadi? Ya itu, mulut jadi pantat kayak Bu Uti tadi tuh. Orang lagi ngomong prat-pret. Aduh. Terus tadi juga nggak berani dijawab itu mereka berdua Gurunda. Itu cecer Biblosnya per kitab lawan Al-Quran. Ayo adu silsilah Abraham, Al-Quran dengan Markus. Nggak dijawab terus, ngehindar terus itu si Wahyu. Nggak berani dia, makanya jangan macem-macem lah. Dikira itu Biblos dari zaman Musa udah ada perjanjian baru, plek gitu sampai Wahyu. Enggak. Zaman Musa cuma 5. Nambah Nabi 1, nambah lagi 1 kitab. Nambah Nabi 1, nambah lagi 1 kitab. Di-clipping terus itu. Perjanjian lama komplitnya zaman Ezra. Perjanjian baru itu komplitnya zaman si Athanasius. Gitu loh. Jadi memang kebiasaannya tuh kayak gitu. Klipang-clipping gitu. Udah bener-bener kitab yang suci itu Al-Quran. Nggak ada perkataan manusia nemplok di belakangnya. Nggak ada itu. Kitab clippingan cem-macem aja kitab sama kitab yang diimani oleh kaum evaluator. Masya Allah, ini orang-orang ini ya. Nggak dibahas pula. Jawab ini, lari lagi ke sana. Jawab ini, lari lagi ke sana gitu. Dikira kita nggak bisa jawab semua pelarian mereka. Kita kejar. Sembunyi di mana mereka syubhatnya. Kena terus itu pasti. Apalagi yang terakhir ya. Terus oh iya yang kopi-kopi gitu. Kopi-kopi syair, proto evangelium kopi-kopi. Mana ada kopi-kopi kita? Orang dari Allah langsung begitu kok tertulis. Jadi kalau misalnya ada cerita-cerita terdahulu yang sesuai dengan cerita yang Allah berikan dalam Al-Quran, maka itulah kebenaran yang ada gitu. Bukan sesuatu yang diimani oleh pagan-pagan Yunani, kemudian diimani juga oleh kekristenan, terus dibilang inilah datang dari Allah. Ini kan melanggar Al-Baqarah ayat 79 gitu. Bukan melanggar, maksudnya menggenapi Al-Baqarah ayat 79 gitu. Sakit gak sih? Allah sudah berbicara duluan, mereka ini tukang putar-putar lidah, ngomong sesuatu yang tidak dari Biblos, dan dia bilang ini datangnya dari Allah. Itu yang terjadi. Terbukti terus tiap dialog. Kabur kemana lagi kalian? Pokoknya kena tilang terus lah kalau misalnya dialog sama Muslim itu. Inilah kenapa kami ada Ikhwan Fisabilillah, ada Gurunda Zuma, ada seluruh yayasan-yayasan yang terkait dalam membantai syubhat dan fitnah, dan ada Akuk juga gitu yang banyak mempelajari dari Gurunda dan juga asatidz filah yang ada di sini. Inilah fungsi kita ada, dan jangan bosen gitu, karena yang bosen yang kalah. Berikut mereka lucu-lucu kok. Mereka ini membawakan lawakan Yunani, badut semua mereka ini, karena syubhatnya datang dari orasi, bukan dari yang tertulis, sehingga mudah sekali dipatahkan seperti biasa. Oke, itu aja Gurunda mungkin dari aku pribadi. Oke, baik. Makasih banyak deh ilmunya. Bang Deddy mungkin bisa silakan. Habis itu ditutup ya, Akhi ya. Ya, silakan Nahi. Silakan. Oh iya. Nahi Deddy, silakan. Jadi di sini kalau saya melihat, ya, baik. Jadi saya di sini melihat semakin jelas ya akan kebenaran akan Islam. Dari hari ke hari kita bisa membuktikan baik itu dari Bible sendiri maupun dari Al-Quran sendiri bahwa memang apa yang mereka imani itu adalah sesuatu kekeliruan. Kemudian juga terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya baik kepada Bang Zuma maupun kepada Bang Kores atas kepercayaan yang diberikan kepada saya sebagai moderator. Jujur saya juga masih belajar di sini, jadi saya mohon maaf tadi kalau sekiranya ada sesuatu yang keliru. Mungkin itu saja tambahan dari saya.
Kemudian saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada sesuatu yang tidak berkenan, sesuatu yang keliru. Kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi, sedangkan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cek deskripsi untuk pembangunan Masjid Nur Maulida Ikhwani Fisabilillah. Kalau mau melihat kami kumpul secara wujud dan fisik di Makassar, tafadhol ke ini percepat pembangunannya. Dan kalau misalnya ada rezeki berlebih, indomisasi juga kepada Penatua Triun Slayer. Oh, channelnya udah nggak ada. Ya udah, yuk gue udah tutup yuk. Iya, makasih deh. Nah, Om. Jadi gimana?